Waktu untuk menggunakan kata-kata sebagai prisma yang memantulkan kekacauan dan pencerahan dalam pertumbuhan, dan menggunakan cerita sebagai perahu untuk menyeberang ke sisi kehidupan yang belum terjangkau. Kisah yang akan saya bagikan kali ini adalah pengalaman yang saya alami sendiri. Malam sebelum operasi jantung, saya teringat akan barang yang tertinggal di rumah dan memutuskan untuk mampir sebentar. Namun, dari celah pintu, saya mendengar suara keluarga mertua saya bersulang. Suamiku yang dokter itu bilang operasi besok sudah disiapkan dengan sempurna. Warisannya yang 6 triliun rupiah itu akan menjadi milik kita sepenuhnya. Saat itu juga, saya mengambil keputusan tegas. Akhir ceritanya sungguh memuaskan. Besok adalah hari di mana akhirnya aku akan menjalani operasi jantung. Ibu Kirana Dewi, Anda tidak apa-apa? Suster Rina memegang bahuku dengan wajah khawatir. Apa Anda terlalu tegang? Aku memaksakan seulas senyum. Tidak, suster. Hanya sedikit takut saja. Itu bohong. Yang kutakutkan bukanlah operasinya itu sendiri. 3 bulan lalu, saat pemeriksaan kesehatan. Saat itu, suamiku, Bima Aditya, memegang hasil USG jantungku. Untuk pertama kalinya, aku melihat retakan di wajahnya yang selama ini selalu lembut. Dia adalah Profesor Madya Bedah Jantung termuda di Rumah Sakit Harapan Medika Jakarta, suamiku, dan orang yang paling kupercaya. Kirana, kamu harus segera dioperasi. Suaranya saat itu terdengar seperti datang dari tempat yang sangat jauh. Ini prolaps katup mitral dengan regurgitasi berat. Gagal jantung bisa datang kapan saja. Dan sekarang, berdiri di bawah cahaya pucat koridor rumah sakit, aku tiba-tiba teringat bahwa aku mengenakan peninggalan dari ibuku. Sebuah kalung liontin berlian biasa. Salah satu dari sedikit peninggalan yang tersisa, setelah orang tuaku meninggal dalam kecelakaan pesawat. Saya mau pulang sebentar, mau ambil barang, kataku pada Suster Rina. Saya akan kembali dalam 2 jam. Tapi Profesor Bima bilang Anda harus istirahat total. 2 jam sudah cukup, potongku dengan suara yang lebih tajam dari dugaanku. Malam itu, kota tampak jauh dengan kerlap-kerlip cahayanya. Di dalam taksi, sambil memandangi lampu-lampu neon Jakarta yang berlalu cepat, pikiranku melayang kembali ke pertemuan pertama kami 7 tahun lalu di kampus Universitas Indonesia. Bima Aditya, mahasiswa terbaik Fakultas Kedokteran, dan aku, mahasiswi Sastra Indonesia. Kombinasi yang seperti drama romantis. Dia mendekatiku dengan cara yang nyaris klise romantisnya. Setiap hari dia memberiku sepucuk surat tulisan tangan, dan secara kebetulan selalu bertemu di jalan yang pasti kulewati. Bahkan, dia rela melepaskan kesempatan Yensio ke luar negeri demi diriku, karena kamu lebih penting dari masa depanku. Saat melamarku, dia berlutut dengan satu kaki dan menatapku dengan mata tulus. Tatapan itu sampai membuat hatiku sakit. Kalau dipikir-pikir sekarang, mungkin saat itulah momen paling bodoh dalam hidupku. Ketika taksi berhenti di depan sebuah villa mewah di Pondok Indah, aku tertegun sejenak. Seluruh rumah terang benderang seperti siang hari, dan halamannya penuh dengan mobil. Toyota Alphard milik ayah mertuaku, Mercedes-Benz E-Class milik adik iparku, dan beberapa mobil mewah asing yang tidak kukenal. Bukankah mereka bilang seluruh keluarga akan tidur lebih awal untuk mendoakan operasiku besok? Aku membuka gerbang halaman yang tidak terkunci dengan hati-hati. Firasat buruk membawaku ke tempat lain, bukan ke pintu depan. Dari celah jendela kaca ruang tamu, aku melihat menara sampanye berkilauan di bawah lampu gantung. Di atas meja makan, penuh dengan hidangan mewah yang belum pernah kulihat sebelumnya, sate wagyu marangi, gulai kepala ikan kakap merah, dan udang galah bakar madu. Bersulang untuk kemenangan kita besok. Suara lantang ayah mertuaku, Hermawan Santoso, menembus kaca. Seketika, darah di seluruh tubuhku terasa dingin. Pak, kecilkan suaramu. Bagaimana kalau anak itu tiba-tiba kembali? Ibu mertuaku, Lestari, merendahkan suaranya, tetapi tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tenang saja, Bu. Suamiku, Bima Aditya. Pria yang seharusnya sedang jaga malam di rumah sakit itu tersenyum sambil mengangkat gelas sampanyenya. Aku sendiri yang menyiapkan obat tidurnya.
Aku sudah memasukkan dosis yang cukup agar dia tidur nyenyak sampai waktu operasi besok. Dan lagi, dia sangat mempercayaiku. Bahkan jika aku bilang matahari itu kotak di depannya sekarang, dia pasti akan percaya. Suara tawa sinis menusuk gendang telingaku. Kak, tapi operasi besok benar-benar tidak akan ada masalah, kan? Suara adik iparku, Maya, terdengar sedikit cemas. Semuanya sesuai rencana. Suara Bima tiba-tiba menjadi sedingin es. Jauh berbeda dari suamiku yang biasanya ramah. Dokter anestesi juga orang kita. Akan terjadi sedikit kecelakaan selama operasi, dan dengan menyesal saya akan mengumumkan, istri tercinta saya tidak berhasil melewati operasi ini. Selesai. Aku nyaris terjatuh karena kakiku lemas, untungnya aku berhasil berpegangan pada dinding. 6 triliun. Bayangkan, 6 triliun rupiah. Suara ayah mertuaku bergetar karena gembira. Bima, kau benar-benar merencanakan ini dengan sangat brilian. Keputusanku menyuruhmu mendekatinya adalah keputusan terbaik dalam hidupku. Orang tuanya juga meninggal di saat yang tepat, suara tawa licik ibu mertuaku menusuk jantungku seperti pisau. Meninggalkan warisan sebanyak itu tanpa kerabat lain, jadi semuanya jatuh ke tangan Bima kita. Anak naif yang tidak tahu apa-apa soal dunia itu, kerjaannya hanya menulis novel cinta-cintaan, Bima menenggak sampanyenya. Dalam kenyataannya, cinta pada akhirnya hanyalah transaksi yang dirancang dengan baik. Aku menggigit bibir bawahku begitu keras hingga terasa seperti darah. 7 tahun pernikahan kami ternyata hanyalah kebohongan. Warisan besar yang ditinggalkan orang tuaku, kecelakaan pesawat yang menimpa mereka. Saat itu, Bima kebetulan sedang magang di maskapai penerbangan tersebut. Sekarang bukan waktunya untuk hancur. Dengan tangan gemetar, aku mengeluarkan ponselku dan menyalakan fungsi rekam video. Aku mengarahkan lensa ke pesta gila di dalam jendela. Aku butuh bukti. Aku harus berpikir jernih. Loh, kenapa Diana tidak datang? Tanya ibu mertuaku tiba-tiba. Dia sedang hamil, jadi kurang nyaman datang ke acara seperti ini, suara Bima tiba-tiba melembut. Besok, setelah semuanya selesai, aku bisa bersama Diana dengan bangga. Anak kita juga akan punya keluarga yang utuh. Diana. Diana Sari. Aku tahu suara itu. Kepala bagian farmasi di rumah sakit, junior kompeten yang selalu dibanggakan Bima. 3 bulan lalu, orang yang meresepkan dan menyiapkan obat baru untukku adalah dia. Rasa mual naik dari perutku. Aku memaksa diri untuk terus merekam. Setelah merekam cukup bukti, aku keluar dari halaman tanpa suara. Begitu kembali naik taksi, akhirnya aku membiarkan air mataku mengalir. Sopir taksi menatapku dengan cemas dari kaca spion. Aku menggelengkan kepala. Ke rumah sakit, Pak, secepat mungkin. Lampu-lampu kota di luar jendela mobil masih gemerlap, tetapi duniaku sudah runtuh. Ketika orang tuaku meninggal, aku mengira Bima adalah penyelamatku. Sekarang aku sadar. Dia adalah orang yang selama ini menggali kuburanku. Tapi ada satu hal yang kalian lewatkan, batinku sinis sambil menggenggam erat kalung liontin berlian peninggalan ibuku. Aku, Kirana Dewi, bukanlah domba yang pasrah begitu saja. Aku mengeluarkan ponsel dan menekan nomor yang tidak pernah kuhubungi selama 7 tahun. Amanda, ini aku. Suaraku terdengar begitu tenang, bahkan aku sendiri terkejut, aku butuh bantuanmu. Setelah menutup telepon, aku langsung menekan nomor lain. Pengacara pribadi yang ditunjuk orang tuaku sebelum mereka meninggal, sekaligus pelaksana dana perwalian warisanku. Bapak Hartono, tolong segera bekukan semua aset atas nama saya, ya, termasuk rekening bersama dengan Bima Aditya. Aku melanjutkan bicara sambil melihat cahaya yang berlalu cepat. Dan tolong hubungi Profesor Gunawan di RS Harapan Medika. Benar, beliau yang ahli bedah jantung terbaik itu. Jadwal operasi saya besok harus diubah. Setelah menutup telepon, aku mengambil napas dalam-dalam. Besok, di atas meja operasi, akan ada drama pembalikan yang tidak pernah mereka duga. Dan sutradara drama kali ini adalah aku. Cahaya lampu ruang operasi begitu menyilaukan hingga aku harus menyipitkan mata. Bau desinfektan menusuk hidung. Aku mencoba menjaga ketenangan dengan menghitung jumlah ubin di langit-langit.
hari ini adalah hari pertaruhan nyawa. Secara harfiah, tekanan darah 120,80, detak jantung 72, semua normal. Suara dokter anestesi terdengar dari balik masker. Saat dia menatapku, ada simpati yang nyaris tak terlihat di matanya. Aku mengangguk hampir tak kentara. Dia adalah Dr. Fajar, spesialis anestesi yang direkrut langsung oleh Profesor Gunawan. Katanya, dia punya riwayat buruk dengan Bima. Musuh dari musuhku, saat ini, adalah sekutu terkuatku. Jangan tegang, Bu Kirana, kata Dr. Fajar sambil menaikkan suaranya dengan sengaja seraya mengatur kecepatan infus. Suami Anda menunggu di luar. Operasinya akan berjalan lancar. Aku tahu ini adalah pesan untuk alat penyadap yang mungkin ada. Bima, sebagai dokter di rumah sakit ini, bisa melakukan apa saja di ruang operasi. Tadi malam setelah meninggalkan rumah, aku semalaman menghubungi Profesor Gunawan, sahabat orang tuaku, dan mengganti seluruh tim operasi. Terima kasih, jawabku pelan, sambil mengetuk-ngetukkan jari di atas surat persetujuan operasi, mengirimkan sinyal Morse, rekam. Dr. Fajar mengangguk tanpa kentara. Bagus. Sejak masuk ruang operasi, semua percakapan akan menjadi bukti. Pembiusan total dimulai, umumkan Profesor Gunawan yang memimpin operasi. Cairan dingin mengalir ke pembuluh darahku. Sesuai petunjuk Dr. Fajar sebelumnya, aku berpura-pura perlahan kehilangan kesadaran. Kelopak mataku terasa berat, napasku melambat, dan akhirnya aku benar-benar memejamkan mata. Namun, berkat obat bius yang diracik khusus, aku sebenarnya berada dalam kondisi sadar yang aneh, di mana aku bisa merasakan segala sesuatu yang terjadi di sekitarku, hanya saja tidak bisa bereaksi. Ini adalah tahap pertama dari jebakan yang telah kurancang dengan cermat. Pasien sudah dalam kondisi terbius, lapor Dr. Fajar secara resmi. Aku bisa merasakan dengan jelas sayatan pisau bedah di kulitku, tetapi tidak ada rasa sakit. Aku mendengar suara Profesor Gunawan memberi instruksi pelan kepada asistennya, suara jernih instrumen medis yang beradu. Profesor Bima baru saja mengirim pesan, menanyakan situasi, kata seorang perawat pelan, jantungku berdebar kencang, monitor langsung berbunyi alarm, tekanan darah naik. Mungkin reaksi awal anestesi, saya akan tambah dosis penenangnya, Dr. Fajar dengan cekatan menutupi gejolak emosiku. Setetes keringat dingin mengalir di pelipisku, dan seorang perawat dengan lembut menyekanya. Bima benar-benar memantau proses operasi. Tampaknya dia sudah tidak sabar untuk menerima warisanku. Pikiranku melayang ke 3 tahun lalu, saat orang tuaku baru saja meninggal. Kecelakaan pesawat itu merenggut 2 orang yang paling kucintai dan meninggalkan warisan sebesar 6 triliun rupiah. Saat itu, Bima sangat baik. Dia menawarkan diri untuk mengurus semua prosedur hukum dan keuangan. Kamu terlalu berduka. Serahkan urusan remeh-temeh ini padaku, katanya sambil mengelus kepalaku dengan tatapan lembut. Aku akan urus semuanya. Aku begitu terharu saat itu, memikirkannya sekarang membuatku merinding. Sejak kapan dia merencanakan semua ini? Apakah semua tindakan romantisnya saat mendekatiku hanya karena warisan ini? Operasi berlangsung selama 4 jam. Aku tetap sadar sepanjang waktu, mendengarkan percakapan profesional para dokter dan merasakan proses perbaikan jantungku. Saat jahitan terakhir selesai, Profesor Gunawan menghela napas panjang, operasi berhasil. Katup mitral sudah diperbaiki dengan sempurna. Setelah pulih, fungsi jantung akan kembali lebih dari 90%. Perlu saya beritahu Profesor Bima? Tanya seorang perawat. Tentu saja, kata Profesor Gunawan dengan nada biasa. Sampaikan padanya bahwa istrinya sangat kuat, dan operasinya berjalan sangat lancar. Aku bisa membayangkan ekspresi Bima saat mendengar berita ini. Bukankah tadi malam dia sesumbar bahwa aku akan mati di meja operasi? Pikiran itu membuat rasa puas yang dingin menjalari tubuhku. Saat keluar dari ruang operasi, aku sengaja menggetarkan kelopak mataku, berakting seolah baru sadar dari bius. Kirana. Bima langsung berlari ke sisi ranjang dorong dan menggenggam tanganku. Telapak tangannya lembab dan dingin, tetapi matanya anehnya kering. Aku tidak melewatkan perbedaan tipis ini. Kekhawatiran sejati merangsang sistem saraf simpatik, membuat tangan berkeringat,
tetapi pada saat yang sama juga merangsang sekresi kelenjar air mata. Sebagai dokter bedah jantung, mustahil dia tidak tahu ini. Ma, aku sengaja menggumamkan namanya. Aku di sini, sayang. Bima membungkuk mendekat. Dari tubuhnya hanya tercium aroma kopi tipis dan desinfektan. Tidak ada sedikit pun aroma sampahnya. Jelas dia telah membersihkan semua jejak pesta gila semalam. Bayi kita. Kataku terbata-bata, mengamati reaksinya. Pupil matanya menyusut drastis, dan jarinya tanpa sadar mencengkeram tanganku dengan menyakitkan. Apa? Suaranya tiba-tiba meninggi, lalu cepat-cepat merendah lagi. Kirana, kamu masih belum sadar betul dari bius. Jangan bicara yang aneh-aneh. Tentu saja, batinku sinis. Kehamilan Diana yang kudengar tadi malam adalah fakta. Aku berpura-pura bingung, mengerutkan kening, lalu memejamkan mata, membiarkan perawat membawaku ke ruang ICU. Cahaya di ICU jauh lebih lembut. Setelah memastikan hanya ada aku dan seorang perawat di dalam ruangan, aku sedikit membuka mata. Amanda. Aku susah payah menyebutkan nama itu. Perawat itu menatapku kaget. Anda butuh sesuatu? Aku menggeleng dan memejamkan mata. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka pelan. Aroma parfum Chanel nomor 5 yang familiar tercium. Tanpa membuka mata pun aku tahu siapa itu, tolong semuanya keluar. Saya teman pasien dan dokter bedah saraf. Saya perlu memeriksa refleks neurologisnya sendirian. Suara wanita yang tegas terdengar. Saat langkah kaki menjauh dan pintu tertutup, aku langsung membuka mata. Sahabatku, Dr. Amanda Wijaya. Wajahnya yang tirus dan modis dipenuhi kekhawatiran dan amarah. Hari ini dia tidak memakai riasan, lingkaran hitam di bawah matanya terlihat jelas. Sepertinya dia tidak tidur semalaman. Kamu benar-benar gila, bisiknya. Tahu tidak betapa kagetnya aku menerima teleponmu? Kalau Profesor Gunawan tidak mengonfirmasi, aku pasti mengira kamu berhalusinasi sebelum dibius. Aku mencoba tersenyum, tetapi sudut bibirku sakit karena intubasi. Apa yang kamu temukan? Tanyaku dengan suara serak. Amanda mengeluarkan sebuah USB dari saku jas dokternya. Semua ada di sini, suamimu. Ah, bukan, bajingan itu. Selama 6 bulan terakhir, dia mencari banyak sekali jurnal tentang komplikasi operasi jantung. Terutama tentang cara memicu emboli secara artifisial. Aku menahan napas. Emboli adalah penyakit turunan dari pihak ibuku. Itu juga disebutkan dalam laporan autopsi kecelakaan pesawat orang tuamu, bisik Amanda di telingaku, dan Diana Sari. Dia bukan apoteker biasa. Dia junior Bima di kedokteran, mereka pernah pacaran lalu putus. Tapi 3 bulan lalu, tepat saat kamu mulai sakit, dia tiba-tiba pindah dari rumah sakit Universitas Negeri di daerah ke sini. Aku memejamkan mata, mencerna informasi. Semuanya terhubung. Penyakit jantungku, obat yang diracik khusus, kecelakaan saat operasi. Ini adalah pembunuhan yang direncanakan dengan rapi. Dan Amanda ragu sejenak. Aku memeriksa catatan keuangan Bima. Selama 2 tahun terakhir, dia membeli 5 polis asuransi jiwa bernilai besar. Penerima manfaatnya. Semua dirinya sendiri. Berapa? Tanyaku datar. Total 120 miliar rupiah. Aku nyaris tertawa terbahak-bahak. Warisan 6 triliun masih kurang, dia juga mengincar uang asuransi. Ketamakan Bima melampaui imajinasiku. Ada yang harus kamu lakukan, kataku sambil menggenggam tangan Amanda. Hubungi Pak Hartono, minta dia mengaktifkan proyek Phoenix. Mata Amanda membelalak. Sungguh? Itu kan rencana darurat terakhir peninggalan orang tuamu. Kamu yakin? Suaraku lemah tapi tegas. Dan pasang orang untuk mengawasi Diana Sari. Kalau dia hamil, dia pasti akan melakukan sesuatu. Amanda mengangguk, lalu mengeluarkan ponsel baru dari sakunya dan menyelipkannya di bawah bantalku. Pakai ini untuk komunikasi, ponsel bersih, tidak terdaftar atas namamu. Saat dia hendak pergi, terdengar langkah kaki di luar pintu. Aku cepat-cepat memejamkan mata dan kembali ke kondisi lemah. Pintu terbuka dan suara Bima terdengar. Dokter Amanda, bagaimana keadaan Kirana?
operasinya berhasil, tapi dia butuh istirahat total. Terutama secara psikologis, jangan sampai menerima guncangan apapun. Nada bicara Amanda profesional dan dingin. Tentu saja. Saya juga dokter, saya mengerti. Bima mendekati ranjang. Aku merasakan tangannya menyentuh dahiku. Saya akan merawatnya sendiri. Setelah mereka semua pergi, aku diam-diam merogoh bawah bantalku dan menyentuh ponsel yang dingin itu. Di layar, sudah ada satu pesan dari Pak Hartono. Semua aset berhasil dibekukan, termasuk rekening bersama. Tuan Bima Aditya pagi ini mencoba mentransfer 500 juta rupiah, tetapi gagal. Tampaknya dia mulai curiga. Tahap pertama proyek Phoenix telah diaktifkan. Aku menghapus pesan itu dengan senyum tipis di bibir. Bima mengira dia adalah raja di papan catur ini, tetapi papan itu sudah terbalik. Di luar jendela ICU, malam semakin larut. Lampu-lampu kota di kejauhan tampak seperti bintang yang jatuh ke bumi. Setelah orang tuaku meninggal, aku merasa menjadi orang paling kesepian di dunia. Sampai Bima muncul dan menangkapku yang sedang jatuh dengan jaring kelembutan yang dirajutnya. Sekarang, jaring itu telah menjadi jerat, dan orang yang memegang tali harus berganti. Grafik detak jantung di monitor tampak tenang dan kuat. Jantungku, yang dia kira bisa dihancurkannya dengan mudah, kini berdetak kencang dengan bantuan katup yang baru dijahit. Permainan baru saja dimulai. Sinar matahari yang masuk melalui celah tirai menciptakan bayangan bergaris di atas ranjang rumah sakit. Saat aku menghitung garis ke-7, pintu kamar terbuka. Tanpa membuka mata pun, aku tahu siapa yang datang dari campuran bau desinfektan dan parfum pria Armani yang dikenalnya. Kirana, bagaimana keadaanmu hari ini? Suara Bima semanis madu. Tangannya dengan lembut menyentuh dahiku, pura-pura memeriksa suhu tubuhku. Aku perlahan membuka mata. Sengaja mengaburkan fokus selama beberapa detik sebelum dengan susah payah menatap wajahnya. Sudah, jauh lebih baik. Aku mengucapkan setiap kata seolah-olah dengan sekuat tenaga. Sebenarnya, pada hari kelima pasca operasi, aku sudah bisa turun dari tempat tidur dan berjalan. Tentu saja, itu adalah latihan rehabilitasi rahasia yang kulakukan saat pergantian jaga perawat, menghindari semua CCTV. Tapi di siang hari, aku tetaplah pasien lemah yang bisa saja menghembuskan napas terakhir kapan saja. Aku tidak melewatkan kilasan kecemasan di mata Bima. Kecemasan itu segera berubah menjadi kepura-puraan khawatir. Dokter bilang pemulihanmu sangat baik. Cukup diobservasi seminggu lagi, lalu boleh pulang. Dia menuangkan segelas air, menopang kepalaku, dan membantuku minum. Ayah, ibu, dan Maya juga ingin menjenguk, tapi aku melarang mereka. Khawatir kamu tidak bisa istirahat kalau terlalu ramai. Orang tua, batinku mencibir. Mereka pasti ingin datang untuk memastikan aku hidup atau mati. Pemandangan mereka bersulang malam itu terukir lebih dalam di benakku daripada bekas luka operasi. Tidak apa-apa, aku sengaja menumpahkan sedikit air ke sudut bibirku. Aku memperhatikan Bima yang panik menyekanya dengan tisu. Asal kamu ada di sampingku, itu sudah cukup. Kata-kata itu sepertinya membuatnya senang. Sudut bibir Bima terangkat, kerutan di sekitar matanya menghilang. Dulu aku mengira itu adalah senyum yang hangat, tapi sekarang aku bisa melihat betapa banyak perhitungan yang tersembunyi di dalamnya. Oh, ya. Dia tiba-tiba merendahkan suaranya dan mengeluarkan sebuah map dari tas kerjanya. Ini ada dokumen asuransi dan rumah sakit yang perlu kamu tanda tangani. Sederhana, kok. Cuma beberapa tanda tangan saja. Ujung jariku bergetar sangat halus hingga tak terlihat. Akhirnya kau menunjukkan wujud aslimu. Sekarang? Aku mengedipkan mata, berpura-pura bingung dan lelah. Aku tidak bisa melihat dengan jelas. Biar ku bacakan. Dia buru-buru hendak membuka dokumen itu, lalu menahan diri. Ah, ini hanya klausul biasa, untuk penyelesaian biaya operasi dan konfirmasi prosedur klaim asuransi. Aku melirik judul di halaman paling atas. Surat kuasa pengalihan aset. Klausul-klausul dengan huruf kecil tersembunyi dengan cerdik di balik jari-jarinya. Aku pernah melihat dokumen semacam ini dalam contoh kasus yang ditunjukkan Pak Hartono. Begitu menandatanganinya,
aku akan menyerahkan semua hak pengelolaan asetku padanya. Aku mengulurkan tangan dengan lemah. Tepat sebelum menyentuh pena, aku sengaja menjatuhkan lenganku, memiringkan kepala ke samping, dan memejamkan mata. Kirana. Kirana. Suara Bima menjadi panik. Bukan karena khawatir, tapi karena takut nasi yang sudah di depan mata tumpah. Aku menggetarkan kelopak mataku beberapa kali, lalu membuka mata sayu. Maaf, tiba-tiba aku lelah sekali. Otot wajahnya berkedut. Dia memaksakan senyum. Tidak apa-apa, nanti saja kalau sudah lebih sadar. Map itu dilemparkan dengan kasar ke dalam tas kerja, resletingnya berbunyi seperti akan robek. Setelah Bima pergi dengan alasan rapat, aku mengeluarkan ponsel dari bawah bantal. Di layar, ada pesan baru dari Amanda. Bukti kunci berhasil direkam. Jam 3 sore ini, atap gedung Pavilion 2. Aku menghapus pesan itu dan menatap keluar jendela. Sinar matahari bulan Maret begitu terang. Di halaman rumput rumah sakit, beberapa pasien sedang berjalan-jalan. Salah satunya, sepasang pria dan wanita berpakaian sipil, langsung kukenali sebagai detektif swasta yang disewa Amanda. Ponsel bergetar lagi. Kali ini dari Pak Hartono. Sesuai rencana, 50% aset likuid telah ditransfer ke rekening luar negeri. Tuan Bima Aditya hari ini mencoba lagi menggunakan rekening bersama, tetapi gagal. Dia menanyakan penyebabnya kepada manajer cabang bank. Aku membalas oke dan mendorong ponsel lebih dalam ke bawah bantal. Setelah mengetahui sifat asli Bima, aku mengaktifkan proyek Phoenix yang diwariskan orang tuaku. Sebuah rencana darurat keuangan yang lengkap, mencakup rekening rahasia, strategi hukum, dan jaringan kontak darurat. Ketika pintu terbuka lagi, aku cepat-cepat kembali ke kondisi lemah. Yang masuk adalah kepala perawat. Dia mendorong troli obat. Ibu Kirana, waktunya minum obat. Dia berkata dengan ramah sambil menaruh beberapa butir pil di cangkir kecil. Aku menatap pil-pil putih itu. Tiba-tiba teringat apoteker hamil, Diana Sari. Apakah obat-obat ini juga melalui tangannya? Apakah ada kandungan khusus lainnya? Bolehkah saya lihat resepnya? Pintaku pelan. Kepala perawat dengan senang hati menunjukkannya. Aku membacanya sekilas, tidak ada yang aneh. Tapi di kolom tanda tangan, tertulis jelas dua kata, Diana Sari. Jantungku tiba-tiba berdebar kencang. Bukankah hari ini jadwalnya apoteker Budi? Tanyaku pura-pura tidak tahu. Pak Budi sedang cuti. Bu Diana yang menggantikannya, kata kepala perawat sambil memberikan segelas air. Anda kenal Bu Diana? Saya dengar ceritanya dari Mas Bima, kataku sambil menelan obat, diam-diam menyembunyikan satu butir di bawah lidah. Katanya sangat kompeten. Kepala perawat tersenyum. Iya, masih muda dan berbakat. Dengar-dengar, suaminya teman kuliahnya Pak Bima juga. Setelah kepala perawat pergi, aku segera memuntahkan obat dari bawah lidah, membungkusnya dengan tisu, dan memasukkannya ke saku baju pasien. Amanda pasti tahu kepada siapa harus meminta analisis kandungannya. Menjelang malam, Bima kembali membawa makanan dalam kemasan. Dia dengan ramah membuka meja di samping tempat tidur. Ini bubur abalon kesukaanmu dari restoran di Kelapa Gading. Aku khusus membelikannya untukmu. Dia menyuapkan 1 sendok ke mulutku. Aku menahan rasa mual dan membuka mulut. Bubur dari restoran favoritku, kini terasa penuh dengan pengkhianatan. Saat kuliah, ketika aku tanpa sengaja bilang suka bubur ini, Bima setiap pagi bangun lebih awal, mengantre, dan menungguku di depan asrama. Saat itu aku menangis terharu. Sekarang kupikir, itu hanyalah investasi berbiaya rendah dengan efisiensi tinggi. Oh, iya, katanya tiba-tiba. Minggu depan ada ahli internasional datang ke rumah sakit kita untuk seminar. Bagaimana kalau aku minta beliau memeriksamu? Beliau adalah otoritas tertinggi di bidang jantung. Kesempatan langka, loh. Sendok di mulutku bergetar halus. Aku mengangkat kepala dan menangkap kilatan perhitungan di matanya. Pemeriksaan? Atau cara untuk mempercepat kematianku? Boleh, aku mengangguk pasrah, terserah kamu saja. Bima tersenyum puas dan menyuapiku beberapa sendok bubur lagi. Lalu, dia bertanya seolah-olah tidak ada apa-apa, ngomong-ngomong, di mana kamu simpan dokumen warisan orang tuaku?
sertifikat tanah, surat saham, dan semacamnya. Siapa tahu nanti dibutuhkan. Aku mengatupkan rahang. Akhirnya dia masuk ke inti pembicaraan. Jibrengkes, kataku pelan. Tapi aku tidak begitu ingat kata sandinya. Nanti kalau sudah baikan. Ekspresinya mengeras sejenak, lalu cepat kembali normal. Tidak buru-buru, kok. Jaga kesehatanmu saja. Tepat saat itu, ponsel di bawah bantalku bergetar. Bima langsung menoleh waspada ke arah sumber suara. Suara apa itu? Ranjang elektrik, kataku sambil menunjuk ke panel kontrol di kepala tempat tidur. Tadi suster mengaturnya. Dia melihat sekeliling dengan curiga, tapi akhirnya menyerah. Saat dia ke kamar mandi, aku cepat-cepat memeriksa pesan. Foto yang dikirim Amanda. Bima dan Diana berciuman di taman atap rumah sakit. Foto close-up perut Diana yang buncit. Dan serangkaian foto saat mereka bertukar dokumen. Foto terakhir membuat darahku membeku. Judul dokumen terlihat jelas, laporan tes DNA janin. Bagian kesimpulan ditutupi jari, tapi aku tidak butuh bukti lebih lanjut. Suara siraman toilet berhenti. Aku segera mengunci layar. Ketika Bima keluar, aku sedang menatap kosong keluar jendela. Lagi mikirin apa? Dia duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tanganku. Aku menoleh, menampilkan tatapan sekosong dan ketergantungan mungkin, mikirin saat kita pertama kali ketemu. Ekspresinya melembut. Saat ospek sastra. Kamu sedang baca buku di bawah pohon flamboyan. Ingatanmu bagus juga, kataku pelan. Tentu saja dia ingat. Pertemuan kebetulan itu adalah titik awal yang telah dia rencanakan dengan cermat. Tapi sekarang aku tahu lebih banyak. Menurut penyelidikan detektif swasta, sebelum pertemuan pertama di bawah pohon flamboyan itu, Bima sudah menyelidiki latar belakang keluargaku melalui dokumen kemahasiswaan. Novel Haruki Murakami, Norwegian Wood, yang kebetulan kami berdua sukai, adalah hasil risetnya. Bahkan kecelakaan yang kemudian menyelamatkan nyawaku kamus tebal yang jatuh dari rak tinggi di perpustakaan juga direkayasanya dengan menyuruh seorang junior. Pernikahan 7 tahun kami adalah kuburan yang dibangun di atas kebohongan. Kalau sudah sembuh, kita ke kampus lagi, ya, kata Bima lembut sambil mengelus rambutku. Sekarang istirahatlah. Dia membungkuk untuk mencium dahiku. Aku menghindar tanpa kentara dengan pura-pura batuk. Bibirnya hanya menyentuh rambutku. Aku ambilkan air hangat, ya. Dia berdiri dengan sedikit canggung. Saat dia membelakangiku dan bergerak sibuk, aku cepat-cepat mengubah mode ponsel yang tersembunyi di bawah selimut menjadi video dan mengarahkannya ke punggungnya. Ketika dia berbalik, aku sudah kembali ke kondisi lemah. Makasih. Aku minum sedikit air yang diberikannya, lalu sengaja menumpahkan gelasnya. Air membasahi spray. Maaf, aku ceroboh sekali. Aku meminta maaf dengan suara gemetar, berpura-pura panik. Tidak apa-apa, Bima menekan bel panggilan dengan jengkel. Ketika perawat datang, dia sudah memakai kembali topeng suami yang baik. Bisa tolong ganti spraynya? Istri saya tidak sengaja menumpahkan air. Perawat itu tersenyum ramah. Profesor Bima perhatian sekali ya sama istrinya. Aku menunduk, menyembunyikan senyum sinis di mataku. Ya, perhatian sampai menginginkan nyawaku. Setelah semuanya beres, Bima melihat jam. Aku harus kerapat sebentar, nanti aku kembali lagi. Begitu pintu tertutup, aku langsung mengeluarkan ponsel dan memeriksa video yang direkam. Dalam kekacauan saat menumpahkan air, aku berhasil merekam sudut dokumen yang sedikit menyembul dari tas kerjanya. Salinan lengkap laporan tes DNA janin dan kalimat kesimpulan yang jelas, hubungan ayah anak terkonfirmasi. Aku menyimpan video itu dan mengirimkannya ke cloud terenkripsi. Lalu aku menelepon Amanda. Aku butuh semua data tentang Diana Sari, terutama hubungannya dengan Bima, termasuk lini masanya. Sudah kutemukan. Suara Amanda terdengar bersemangat. Berita mengejutkan. Mereka tidak putus lalu balikan. Mereka terus berhubungan. Saat Bima mendekatimu, mereka hanya pura-pura putus. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Bekas luka operasi di dadaku terasa nyeri samar. Sejak awal, aku hanyalah target konspirasi mereka. Yang lebih parah, lanjut Amanda.
Atasan Diana di tempat kerja sebelumnya meninggal tahun lalu karena kecelakaan. Alergi obat. Dan apoteker yang menyiapkan obat saat itu adalah Diana Sari. Aku menahan napas. Keluarganya tidak curiga. Keluarganya tiba-tiba pindah ke Kanada. Sangat mendadak. Dan kebetulan, ada sejumlah besar uang dari sumber tidak dikenal masuk ke rekening mereka. Matahari terbenam di luar jendela mewarnai seluruh kamar dengan warna darah. Sambil menatap matahari merah itu, aku tiba-tiba menyadari satu hal. Permainan ini tidak dimulai saat aku menemukan kebenaran. Ini sudah dimulai 7 tahun lalu, di sore hari saat bunga flamboyan berguguran, dan sekarang, giliranku untuk melangkah. Amanda, kataku pelan. Tolong hubungi keluarga atasan yang meninggal itu. Sepertinya sudah waktunya memberitahu Bima Aditya bahwa tidak semua mangsa berjalan pasrah ke dalam perangkap. Koridor rumah sakit selalu dipenuhi bau desinfektan. Aku duduk di kursi roda dengan selimut menutupi lututku. Bima mendorongku dalam perjalanan untuk pemeriksaan rutin. Ini adalah jadwal baru yang ditambahkannya belakangan ini. 2 kali seminggu USG jantung, dengan dalih pengamatan intensif. Bagaimana perasaanmu hari ini? Dia membungkuk di dekat telingaku dan bertanya. Napasnya menyentuh daun telingaku. Dulu, keintiman seperti ini membuat jantungku berdebar, tapi sekarang hanya membuatku mual. Sudah jauh lebih baik, kataku sengaja memperpanjang setiap suku kata dengan suara seringan bulu. Senang sekali bisa keluar. Sebenarnya, aku sudah bisa menaiki tangga. Latihan rehabilitasi rahasia selama 2 minggu terakhir telah memulihkan 70% staminaku. Tapi di luar, aku tetaplah pasien operasi jantung lemah, yang bahkan untuk makan pun butuh bantuan orang lain. Saat kursi roda melewati apotek, aku sedikit mengangkat tubuh. Tunggu sebentar, kataku sambil menunjuk ke ruang racik di balik kaca transparan. Bukankah itu Bu Diana? Jari-jari Bima mencengkeram bahuku dengan kuat, lalu cepat-cepat melepaskannya. Di balik kaca, Diana Sari sedang memeriksa resep. Meskipun mengenakan jas putih, perutnya yang buncit tidak bisa disembunyikan. Oh, iya. Ingatanmu bagus sekali, suaranya tiba-tiba naik 1 oktav. Aku diam-diam mengamati reaksinya, jakunnya naik turun, keringat dingin membasahi dahinya. Tangan kirinya tanpa sadar memainkan cincin kawin. Perilaku khas Bima saat tegang. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, aku melihatnya dengan jelas. Beliau hamil, ya, kataku dengan mata membelalak, seolah baru sadar. Waktu itu aku tidak sadar. Napas Bima terdengar lebih cepat. Ah. Iya, katanya sudah jalan 6 bulan. Dia mempercepat laju kursi roda. Kita harus cepat, sudah janji untuk USG. Aku tidak berniat melepaskannya. Suaminya dokter juga, ya? Tanyaku dengan polos. Kursi roda tiba-tiba berhenti. Bima berbalik ke depanku, berlutut, dan memegang kedua tanganku. Kirana, dengarkan aku. Matanya bergetar. Ada gosip tidak baik tentang Bu Diana di rumah sakit. Jangan percaya. Suaminya kerja di luar negeri, jarang pulang. Aku nyaris tertawa. Kebohongan yang sangat payah. Bahkan latar belakang ceritanya tidak disusun dengan benar. Oh, aku menunduk, menyembunyikan senyum sinis di mataku. Hanya saja dia terlihat kerepotan sendirian. Bima menghela napas lega dan berdiri. Dia terus mendorong kursi roda. Iya, tidak mudah. Ngomong-ngomong, minggu depan kamu sudah bisa pulang. Senang, kan? Senang, jawabku pelan. Tapi dalam hati, aku membuat daftar periksa. Pak Hartono sudah diam-diam mengalihkan 3 properti peninggalan orang tuaku ke nama perusahaan cangkang di luar negeri. Saham perusahaan keluarga, setelah melalui beberapa tahap, sudah kembali di bawah kendaliku. Bahkan simpanan 6 triliun itu sudah disebar ke rekening di 7 negara berbeda. Dan semua ini, Bima belum tahu sama sekali. Pemeriksaan USG berjalan normal seperti biasa. Setelah kembali ke kamar, Bima menerima satu telepon dan wajahnya berubah. Ada apa? Tanyaku lemah. Bukan apa-apa. Ada masalah kecil di departemen. Dia memaksakan senyum, tapi kecemasan di matanya tidak bisa disembunyikan. Sepertinya aku harus pergi menanganinya.
Nanti aku kembali lagi. Dia buru-buru keluar, bahkan lupa melepaskan jas dokternya. Aku segera mengeluarkan ponsel dari bawah bantal. Puluhan pesan dari Amanda masuk. Pesan terakhir berbunyi, dia tahu. Rekening bersama dibekukan. Aku tersenyum sinis. Akhirnya kau sadar juga, suamiku yang baik. Ponsel bergetar. Telepon dari Pak Hartono. Aku cepat-cepat menjawab. Tuan Bima Aditya baru saja dari bank, suara Pak Hartono tegang. Dia membuat keributan, tapi manajer cabang berhasil mengatasinya sesuai rencana kita. Mengatakan ini pembekuan sementara karena pembaruan sistem. Apa dia percaya? Untuk sementara, ya, Pak Hartono berhenti sejenak. Tapi dia menuntut agar besok pembekuannya dibuka. Katanya untuk membayar biaya perawatan Anda. Aku mencibir. Suami yang sangat perhatian. Bahkan alasannya pun sempurna. Lanjutkan sesuai rencana, kataku pelan. Besok, buka pembekuan rekening itu, tapi sisakan hanya 200 juta rupiah. Sisanya biarkan tetap beku. Setelah menutup telepon, aku menatap keluar jendela. Sinar matahari musim semi menyinari halaman rumput rumah sakit. Beberapa pasien sedang berjalan-jalan. Di antara mereka, seorang wanita berjas hujan krem mengangkat kepala ke arah jendelaku, Amanda Wijaya. Dia mengangguk hampir tak terlihat, lalu berjalan menuju tempat parkir. Aku tahu dia akan bertemu detektif swasta untuk mendapatkan lebih banyak bukti tentang Diana. Pintu kamar tiba-tiba terbuka. Aku buru-buru berbaring, tapi yang masuk bukan Bima. Seorang perawat muda mendorong troli obat. Ibu Kirana, waktunya minum obat. Dia tersenyum ramah dan menaruh beberapa butir pil di cangkir kecil. Aku menatap pil-pil itu. Pil bundar putih adalah pereda nyeri, oval biru obat jantung, dan ada satu pil merah muda yang belum pernah kulihat. Obat baru, ya? Tanyaku sambil menunjuk pil merah muda. Oh, ini vitamin baru yang ditambahkan Bu Diana, jelas perawat itu. Katanya bagus untuk pemulihan pasca operasi. Obat yang ditambahkan Diana. Lampu peringatan di kepalaku menyala. Aku mengambil cangkir air dan berpura-pura menelan obat, tapi sebenarnya menyembunyikan pil merah muda di bawah lidah. Setelah perawat pergi, aku segera memuntahkan pil itu, membungkusnya dengan tisu, dan menyimpannya di laci. Ini adalah pil khusus ketiga yang kusimpan diam-diam. Di dalam laci, ada 2 pil berwarna lain yang ditambahkan Diana selama 2 minggu terakhir. Amanda sudah membawa pil-pil sebelumnya untuk dianalisis. Hasilnya akan segera keluar. Aku kembali berbaring di tempat tidur, mengenang 7 tahun lalu. Saat itu aku baru saja kehilangan orang tua dan setiap malam menangis. Bima muncul dalam hidupku seperti seberkas cahaya dalam kegelapan. Dia mengingat semua kesukaanku, tahu kapan harus memelukku, bahkan bisa menebak di kafe mana aku akan menulis, kita memang cocok, katanya selalu, dan aku, bodohnya, percaya. Sekarang kupikir, semua kebetulan itu adalah hasil pengawasan yang cermat. Detektif swasta menemukan bahwa Bima telah menyewa detektif lain untuk menyelidiki rutinitas dan kebiasaanku. Bahkan penyelamatan heroik itu saat aku diganggu preman di gang, dan dia kebetulan muncul juga rekayasa dengan membayar orang. Ponsel bergetar, membuyarkan kenanganku. Hasil analisis kandungan dari Amanda. Pil merah muda mengandung misoprostol. Obat pemicu keguguran. Mereka mencoba membuatmu keguguran. Darah di seluruh tubuhku terasa dingin. Keguguran? Tapi aku tidak hamil. Tiba-tiba sebuah pikiran mengerikan menghantamku. Mereka tidak mencoba membuatku keguguran. Mereka mencoba memicu pendarahan hebat. Bagi pasien operasi jantung, hal paling fatal adalah pendarahan hebat. Itu bisa langsung menyebabkan gagal ginjal. Aku tanpa sadar meletakkan tangan di perutku. Pasangan ini tidak hanya mengincar uangku, tapi juga nyawaku. Pintu terbuka lagi dan Bima masuk. Wajahnya muram. Aku cepat-cepat kembali ke kondisi lemah. Masalah rekeningnya sudah beres? Tanyaku hati-hati. Dia tertegun sejenak, lalu sadar. Oh, biaya perawatanmu sudah beres. Dia duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tanganku. Kirana, ada yang ingin kubicarakan denganmu.
Aku mengedipkan mata, berpura-pura naif dan tidak tahu apa-apa. Ada apa? Setelah keluar dari rumah sakit, sepertinya lebih baik kamu tinggal sebentar di panti reda khusus. Ibu jarinya dengan lembut mengusap punggung tanganku. Panti Reda Gria Sejahtera. Aku sudah cari tahu, lingkungannya terbaik, dan ada ahli rehabilitasi jantung terbaik di sana. Panti Reda Gria Sejahtera. Aku nyaris tertawa sinis. Tempat itu terkenal sebagai tempat peristirahatan terakhir para orang kaya. Beberapa orang yang mewarisi kekayaan besar meninggal secara alami di sana. Amanda pernah meliput skandal di tempat itu. Tapi aku mau pulang, kataku sambil menggigit bibir bawah, berpura-pura takut. Dengarkan aku, suaranya lembut, tapi matanya sedingin es. Ini demi kebaikanmu. Dan dia mendekat ke telingaku. Kebetulan Bu Diana juga bekerja paruh waktu di sana, jadi dia bisa merawatmu secara khusus. Seluruh tubuhku membeku. Ini sama saja dengan mengirimku ke liang lahat dengan tanganku sendiri. Baiklah, aku menunduk, berpura-pura patuh. Terserah keputusanmu. Bima tersenyum puas dan mencium dahiku. Anak baik. Besok aku akan urus administrasinya. Setelah dia pergi, aku segera mengirim pesan ke Amanda. Cari tahu hubungan Panti Reda Gria Sejahtera dan Diana Sari. Secepatnya. Balasannya datang cepat, sudah diselidiki. Diana Sari salah satu pemilik panti itu. Punya 20% saham melalui perusahaan cangkang. Bima mentransfer 5 miliar rupiah ke perusahaan itu minggu lalu. Tanganku mulai gemetar. Ini bukan ide spontan. Ini adalah rencana pembunuhan yang sudah lama direncanakan. Malam harinya, aku diam-diam turun dari tempat tidur dan mengambil sebuah amplop dari dalam lemari. Detektif swasta memberikannya 2 hari lalu. Di dalamnya ada data lengkap Bima dan Diana. Bukti perselingkuhan mereka yang tak terputus dan laporan autopsi atasan Diana sebelumnya. Laporan itu dengan jelas menyatakan penyebab kematian adalah gagal napas akut akibat alergi obat, dan dokter jaga saat itu adalah Bima Aditya. Aku membalik halaman terakhir dan nyaris berhenti bernapas. Surat perjanjian di mana keluarga korban tiba-tiba mencabut gugatan. Tanggal penandatanganannya adalah sehari setelah mereka menerima sumbangan anonim dalam jumlah besar. Metode yang sama, pola yang sama. Bima dan Diana adalah pelaku kambuhan. Kilat menyambar di luar jendela, diikuti suara guntur, badai akan datang. Seperti badai di dalam hatiku. Aku menyembunyikan berkas itu dan kembali ke tempat tidur. Berbaring dengan mata terbuka dalam kegelapan. Besok aku harus pergi ke panti reda itu, rencanaku harus dipercepat. Layar ponsel menyala. Pesan dari Pak Hartono. Semua transfer aset selesai. Tinggal menunggu instruksi Anda. Aku membalas. Laksanakan sesuai rencana besok. Aku meletakkan ponsel itu dan menyentuh ponsel lain di bawah bantal. Ponsel khusus untuk merekam. Selama 2 minggu terakhir, aku telah merekam semua percakapan mencurigakan, termasuk saat Bima mendesakku untuk menandatangani dokumen. Hanya saja, bukti pembunuhan paling langsung masih kurang. Badai menghantam jendela. Tiba-tiba sebuah ide berani muncul di benakku. Jika mereka mencoba mendorongku ke kematian, bagaimana jika aku justru mengikuti rencana mereka? Aku mengangkat ponsel dan mengirim pesan transkripsi ke Amanda. Siapkan tahap kedua. Buat mereka percaya rencana mereka berhasil. Lalu aku menghapus catatan itu dan berbaring. Besok, permainan akan memasuki babak baru. Bima mengira dia adalah pemburu, tapi dia tidak tahu bahwa mangsanya sudah berganti tempat. Kilat kembali menyinari kamar. Dalam cahaya terang sesaat itu, aku melihat pantulan diriku di cermin, tatapan mata sedingin es dan tegas. Di sudut bibir, ada senyum yang nyaris tak terlihat. Badai akan datang. Dan aku sudah menyiapkan payung. Pintu besi Panti Reda Gria Sejahtera perlahan tertutup di belakangku, mengeluarkan suara berat. Aku duduk di kursi roda dengan selimut krem menutupi lututku. Selimut yang dipaksakan Bima karena katanya itu warna kesukaanku. Sebenarnya, aku benci warna ini, tapi dia tidak tahu. Atau lebih tepatnya, tidak peduli. Selamat datang di Gria Sejahtera.
Seorang perawat berseragam merah muda tersenyum ramah sambil mendorong kursi rodaku. Saya Mita, perawat pribadi Anda. Profesor Bima sudah menjelaskan kondisi Anda secara detail. Aku mengangguk ringan, sambil cepat-cepat mengamati sekeliling. Lobi yang luas dilapisi marmer krem, beberapa lukisan pemandangan damai tergantung di dinding. Air mancur di sudut mengeluarkan suara gemericik lembut. Dari luar, ini tampak seperti panti reda mewah, tapi sebenarnya, ini bisa menjadi kuburanku. Kirana, lingkungannya bagus, kan? Bima berjalan di sampingku, meletakkan tangan di bahuku. Aku sengaja memilih kamar yang menghadap ke selatan, biar dapat banyak sinar matahari. Aku memaksakan senyum padanya. Terima kasih. Suaraku dibuat selemah mungkin. Kursi roda menyusuri koridor panjang. Di kedua sisi, ada pintu-pintu yang tertutup rapat. Aku memperhatikan setiap pintu memiliki kunci elektronik dan CCTV di sudut dinding bergerak tanpa suara. Tempat ini lebih mirip penjara mewah daripada panti reda. Sebagian besar penghuni sedang di ruang rekreasi atau pusat rehabilitasi, jelas perawat Mita, makanya koridornya sepi. Penghuni. Sungguh ungkapan yang halus. Aku tahu orang-orang yang tinggal di sini sebagian besar adalah orang kaya yang sakit-sakitan. Banyak dari mereka meninggal secara alami tak lama setelah masuk. Kamarku, seperti kata Bima, luas dan cerah. Kamar tidur terhubung dengan ruang tamu kecil, didekorasi seperti suite hotel bintang 5. Kalau bukan karena peralatan medis di kepala tempat tidur dan tombol panggilan darurat di dinding, aku hampir tidak akan tahu ini adalah kamar pasien. Suka? Bima berlutut di depanku dan menggenggam tanganku. Iya. Aku melihat sekeliling, mataku berhenti sejenak di beberapa tempat yang kemungkinan dipasangi kamera, tapi aku sedikit takut. Dia menepuk-nepuk punggung tanganku. Jangan khawatir. Aku akan menjengukmu setiap hari. Bu Diana juga akan memberimu perhatian khusus. Saat menyebut Diana, ibu jarinya sedikit menggaruk telapak tanganku. Itu adalah Sandi. Rahasia kecil kita. Selama 7 tahun terakhir, gerakan ini berarti aku cinta kamu. Sekarang, rasanya hanya menjijik. Perawat Mita membantuku pindah ke tempat tidur. Gerakannya cekatan dan lembut. Ibu Kirana, makan siang akan diantar 1 jam lagi. Sekarang istirahat dulu, ya? Iya. Aku memejamkan mata, berpura-pura lelah. Bima mencium dahiku. Aku urus administrasi sebentar. Nanti aku kembali. Suara langkah kaki mereka menjauh, diikuti suara pintu terkunci. Aku segera membuka mata dan cepat-cepat mengamati kamar. 3 kamera tersembunyi di atas kepala tempat tidur, di 4 sudut langit-langit dan di atas TV semuanya mengarah ke tempat tidur. Benar saja, aku diawasi. Aku perlahan membalikkan badan, memunggungi kamera. Dari lipatan selimut, aku mengeluarkan alat pengacak sinyal super kecil yang diberikan Amanda. Jika tombolnya ditekan, layar kamera akan mengalami gangguan selama 10 menit, tapi di ruang monitor hanya akan terlihat seperti masalah sinyal sementara. 3 menit kemudian, terdengar suara goresan ringan dari luar jendela. Tirai sedikit bergerak, lalu sesosok bayangan dengan cepat melompat masuk. Amanda Wijaya, mengenakan seragam merah muda yang sama dengan perawat. Kamu hilang? Bisikku. Bagaimana kalau ketahuan? Amanda menyeringai, mengayunkan kartu akses di tangannya. Pinjam. CCTV di sayap barat lantai 2 sedang diperbaiki. Kita punya waktu 20 menit. Dia cepat-cepat mengeluarkan alat seukuran kancing dari sakunya. Perekam suara terbaru, pasang di belakang kepala tempat tidurmu, ada sensor suara dan peredam bising. Kami bekerja sama memasang peralatan. Amanda sekaligus memeriksa kamar dengan cepat. Kamar mandi tidak ada kamera, tapi jangan bicara yang penting di sana. Mungkin ada penyadap. Obatnya? Tanyaku. Hasil analisisnya? Wajah Amanda menjadi muram. Lebih buruk dari yang kita duga. Vitamin itu bukan hanya pemicu keguguran, tapi juga mengandung digitalis lepas lambat. Jika dikonsumsi jangka panjang, bisa menyebabkan gagal ginjal. Komplikasi paling fatal setelah operasimu. Dadaku terasa sesak. Jadi mereka berencana membuatku mati secara alami.
agar tidak meninggalkan jejak pembunuhan. Dan Amanda mendekat ke telingaku. Aku menemukan petunjuk tentang mantan pacar Bima. Bukan Diana, tapi yang lebih dulu, saat di kedokteran. Namanya Citra Anindita. Aku tidak pernah dengar tentang dia. Dia bunuh diri 3 bulan sebelum lulus. Amanda memberikan sebuah foto. Ini adiknya, Ratih Anindita. Dia terus menyelidiki kematian kakaknya. Di foto itu, seorang wanita muda memiliki sorot mata yang agak mirip denganku. Rasa dingin menjalari tulang punggungku. Apakah Bima sengaja menargetkan tipe wanita seperti ini? Terdengar langkah kaki di luar. Amanda cepat-cepat memberikan ponsel baru. Hanya bisa kirim pesan transkripsi. Gunakan hanya saat darurat. Lalu dia dengan cepat melompat keluar jendela dan menghilang di balik semak-semak taman. Begitu aku menyembunyikan ponsel, pintu terbuka. Bima masuk, diikuti oleh Diana Sari. Dia mengenakan jas putih, perutnya sudah sangat buncit, wajahnya dihiasi senyum profesional. Ibu Kirana, bagaimana keadaan Anda? Suaranya manis tapi palsu. Saya Diana Sari. Saya yang akan bertanggung jawab atas terapi obat Anda. Aku memaksa diri menatap lurus ke matanya. Terima kasih atas perhatiannya. Di bawah selimut, aku harus mencubit telapak tanganku untuk menahan keinginan menyerang dan mencakar wajah munafiknya. Diana mendekati tempat tidur dan dengan cekatan memeriksa infusku. Saya dengar dari Profesor Bima, pemulihan Anda baik, tapi butuh penanganan khusus. Dia mengambil rekam medis di kepala tempat tidur. Saya sudah menyesuaikan resep obat Anda, menambahkan beberapa suplemen nutrisi. Suplemen nutrisi? Aku nyaris tertawa sinis. Maksudmu racun pembunuh? Terima kasih, kataku pelan, menatap Bima. Dia berdiri di belakang Diana, menatapnya dengan penuh kasih sayang, tatapan yang dulu hanya untuk, sudah menjadi tugas saya. Diana menutup rekam medis. Nanti setelah makan malam, perawat akan membawakan obatnya. Pastikan diminum tepat waktu, ya. Mereka menanyakan kondisiku beberapa patah kata lagi, lalu pergi bersama. Setelah pintu tertutup, aku menghitung sampai 10 dan diam-diam bangkit. Dari celah tirai, aku melihat keluar. Di taman bawah, di samping air mancur, Bima dan Diana berdiri. Dia merangkul pinggangnya dan mencium dahinya. Tangannya secara alami bergerak ke atas perut buncitnya. Pemandangan ini lebih menyakitkan hatiku daripada racun manapun. 7 tahun pernikahan ternyata hanyalah sebuah sandiwara. Aku hendak menutup tirai ketika mataku menangkap rekam medis di kepala tempat tidur. Milik Diana, yang tadi tidak sengaja tertinggal. Aku cepat-cepat membukanya. Di dalamnya terselip selembar hasil USG. Jenis kelamin janin. Laki-laki. Usia kehamilan, 24 minggu 3 hari. Di baliknya, seseorang menulis alamat dan waktu dengan pensil. Besok malam jam 8, Villa Maple Block 12. Ini bukan ketidaksengajaan. Ini disengaja. Diana sedang memprovokasiku. Memberitahuku tempat kencan mereka besok malam. Dia pikir aku masih istri bodoh yang tidak tahu apa-apa. Aku meletakkan hasil USG itu kembali dan berbaring. Besok malam jam 8. Bima mungkin akan pergi dengan alasan jaga malam. Saat itulah aku akan bertindak. Makan malam diantar tepat waktu. Makanan bernutrisi yang tertata rapi, di sampingnya ada kotak obat kecil. Di dalamnya ada 3 butir pil, putih, biru, dan merah muda. Aku berpura-pura menelannya, tapi diam-diam menyembunyikannya. Setelah perawat mengambil nampan, aku segera membungkus pil-pil itu dengan tisu dan menyembunyikannya di dalam pakaian dalam. Amanda akan mencari cara untuk mengambilnya. Saat malam semakin larut, panti reda menjadi sunyi. Aku berbaring di tempat tidur, mendengarkan langkah kaki yang sesekali lewat di koridor, sambil menyusun rencana untuk besok. Tiba-tiba, pintu terbuka pelan. Aku segera memejamkan mata dan bernapas dengan teratur. Sudah tidur, ya. Bisikan rendah Bima. Obatnya manjur juga. Suara wanita. Bukan Diana. Maya, adik iparku. Tentu saja. Obat makan malam saja sudah cukup membuatnya tidur sampai besok siang. Suara Bima dingin dan penuh percaya diri.
Besok malam, kita bisa selesaikan prosedur terakhir. Jantungku berdebar kencang, tapi aku menjaga napas tetap tenang. Mereka mendekati tempat tidur. Dari celah bulu mataku, aku melihat Bima, Maya, dan ayah mertuaku, Hermawan, semuanya berdiri di samping tempat tidur, seperti sekawanan burung pemakan bangkai yang mengelilingi mangsa sekarat. Urusan pengacara sudah beres? Tanya Hermawan dengan suara serak. Bima mengangguk. Tinggal dia tanda tangan surat kuasa itu, semua aset akan pindah ke namaku. Setelah itu, kalaupun terjadi sesuatu padanya, tidak ada yang akan curiga. Dia benar-benar tidak curiga? Desak Maya. Tadi siang dia tiba-tiba bertanya tentang Bu Diana. Dia itu cuma orang bodoh yang naif, cibir Bima. Selama 7 tahun, dia percaya semua omonganku. Besok malam, saat aku pura-pura jaga, kalian datang bawa surat kuasanya dan minta tanda tangan. Saat baru bangun tidur adalah saat paling linglung, dia tidak akan membaca isinya dengan teliti. Setelah itu, suara Maya terdengar bersemangat. Setelah hening sejenak, Bima berkata pelan, Diana sudah menyiapkan obat khusus, yang membuatnya terlihat seperti serangan jantung. Autopsi pun tidak akan menemukan penyebabnya. Aku nyaris tidak bisa menahan napas. Mereka begitu santai membahas rencana pembunuhanku. Yang lebih mengerikan, ini terdengar seperti metode yang sudah biasa bagi mereka. Seperti si Citra Anindita itu, tanya Maya tiba-tiba. Jantungku serasa berhenti berdetak. Citra Anindita, mantan pacar yang katanya bunuh diri, yang baru saja disebut Amanda. Diam, bentak Bima Tayam. Jangan sebut nama itu lagi. Aku kan cuma tanya. Kata Maya seolah tidak bersalah. Kali ini jumlahnya jauh lebih besar. Sudah, ayo pergi, Hermawan menengahi mereka. Lanjutkan sesuai rencana besok. Langkah kaki mereka menjauh dan pintu kembali terkunci. Aku perlahan membuka mata, seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Perekam suara di belakang kepala tempat tidur pasti telah merekam semua percakapan ini, termasuk nama Citra Anindita. Aku diam-diam mengeluarkan ponsel baru yang diberikan Amanda dan mengirim pesan terenkripsi. Darurat. Selidiki detail kasus kematian Citra Anindita. Besok jam 7 malam, Bima harus keluar dari panti Reda. Balasannya datang cepat. Mengerti. Kasus Citra. Ditemukan fakta baru. Sebelum meninggal, dia mengubah surat wasiat, mewariskan seluruh hartanya kepada tunangannya. Tapi keluarga bersikeras dia tidak punya pacar. Tanganku mulai gemetar. Metode yang sama. Korban yang berbeda. Bima mungkin seorang pembunuh berantai. Di luar, bulan purnama bersinar. Cahaya dinginnya menyinari tempat tidurku. Besok adalah hari pertarungan hidup dan mati, dan aku sudah siap. Bima mengira aku adalah domba di rumah jagal, tapi dia tidak tahu bahwa aku sudah mengasah cakarku. Sinar matahari pagi menembus tirai tipis. Hal pertama yang kulakukan setelah membuka mata adalah memeriksa apakah perekam suara yang kusembunyikan di bawah bantal masih ada. Percakapan keluarga Bima semalam berputar di kepalaku seperti ular berbisa. Mereka akan bertindak hari ini. Aku perlahan bangkit, sengaja membuat sedikit suara. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka dan perawat Mita masuk membawa nampan obat. Selamat pagi, Ibu Kirana. Dia tersenyum ramah. Tidur nyenyak? Kepalaku pusing sekali, kataku dengan suara lemah sambil memegang dahi. Ini bukan akting. Aku hampir tidak tidur semalaman menyusun rencana untuk hari ini. Perawat Mita langsung tegang. Tekanan darah Anda sedikit rendah. Saya suntikan glukosa, ya. Saat dia keluar, aku cepat-cepat mengeluarkan ponsel baru dari bawah kasur. Ada pesan terenkripsi yang masuk subuh tadi. Terobosan kasus Citra Anindita, seminggu sebelum meninggal, surat wasiat diubah untuk tunangan bernama Tuan B. Laporan autopsi dipalsukan, aslinya tercatat mati lemas, sudah berhasil menghubungi adiknya, Rati Anindita. Tanganku mulai gemetar. Korban lain yang dibuat seolah-olah kecelakaan. Metode Bima selalu sama. Memikat wanita dari keluarga kaya, mendapatkan kepercayaan, mengurus surat wasiat, lalu menyingkirkannya. Perawat Mita kembali dengan suntikan glukosa. Aku berpura-pura disuntik,
Tapi sebenarnya sedikit memelintir selang infus agar obatnya tidak masuk. Aku harus tetap sadar sepenuhnya. Tidak boleh terpengaruh obat apapun. Kapan Profesor Bima datang? Tanyaku lemah. Beliau akan datang saat jam kunjungan sore, katanya sambil mengatur kecepatan infusku. Perlu saya hubungi? Aku menggelengkan kepala. Tidak usah kalau beliau sibuk. Setelah perawat Mita pergi, aku menjalankan tahap pertama rencanaku. Aku menekan tombol panggilan darurat yang tersembunyi di bawah selimut dan sengaja menjatuhkan diri dari tempat tidur. Dengan suara gedebuk, aku menghantam lantai dengan keras. Aku sengaja membenturkan lenganku ke kepala tempat tidur. Tiang infus jatuh, botolnya pecah berkeping-keping. Pintu terbuka kasar dan 2 perawat berlari masuk. Ibu Kirana. Aku meringkuk di lantai, napasku dibuat terengah-engah. Dada. Sakit. Aku dipindahkan ke kursi roda dan dibawa ke pusat medis. Saat melewati koridor, aku memastikan semua kamera CCTV menyala merah, beroperasi normal. Alat pengacak Amanda hanya efektif untuk waktu singkat. Aku harus bergegas. Dokter di pusat medis, setelah pemeriksaan singkat, menyimpulkan kemungkinan ada memar jantung ringan dan perlu observasi lebih lanjut. Inilah yang kuinginkan. Menjauh dari kamera pengintai di kamar dan tinggal di pusat medis selama beberapa jam. Tolong hubungi suami saya, kataku susah payah kepada perawat. Perawat itu mengangguk dan pergi. Aku menggunakan kesempatan itu untuk melihat sekeliling. Ini adalah area observasi semi terbuka dengan 6 tempat tidur yang dipisahkan tirai. Posisiku paling dalam. Ada tombol panggil di kepala tempat tidur, tapi tidak ada kamera pengintai. Setelah memastikan tidak ada orang di sekitar, aku mengeluarkan ponsel baru dari saku baju pasien dan cepat-cepat mengirim pesan terenkripsi. Rencana dimulai. Bima harus keluar dari panti reda minimal 3 jam. Balasannya datang hampir seketika. Siap. 10 menit lagi dia akan dapat panggilan. Perekam suaranya siap. Aku menyentuh perekam suara super kecil yang dijahit di lapisan dalam baju pasienku. Peralatan terbaru yang diberikan Amanda semalam melalui jendela. Bisa merekam terus-menerus selama 48 jam dan menangkap suara pelan dari jarak 10 meter. Benar saja, kurang dari 10 menit kemudian, terdengar suara langkah kaki Bima yang tergesa-gesa dan pertanyaan jengkel dari luar. Ada apa ini? Bukankah sudah saya bilang dia tidak boleh kena guncangan apapun? Maaf, Profesor, jelas perawat dengan tegang. Ibu Kirana yang menekan tombol panggil, dan saat kami tiba, beliau sudah tergeletak di lantai. Tirai disibak dengan kasar dan Bima masuk dengan wajah khawatir. Dia bahkan tidak memakai jas dokternya dengan benar, sepertinya terburu-buru dari rumah. Dia berlutut di samping tempat tidur dan menggenggam tanganku. Kirana, mana yang sakit? Dada sesak, kataku terbata-bata. Semalam aku mimpi buruk. Keningnya sedikit berkerut. Dia meletakkan ibu jarinya di nadiku. Bukan karena khawatir, tapi untuk menilai kondisi fisiologisku. Aku sengaja membuat napasku tidak teratur dan menaikkan detak jantungku. Tepat saat itu, ponselnya berdering. Bima dengan jengkel mengeluarkannya, dan wajahnya berubah. Saya harus angkat ini, katanya kepada perawat, telepon dari direktur. Dia pergi ke sudut untuk menerima telepon. Suaranya sangat pelan, tapi aku bisa menangkap beberapa kata. Kapan? Pasien saya, yakin? Baik. Saya segera ke sana. Setelah menutup telepon, dia kembali ke samping tempat tidurku. Ekspresinya sudah kembali ramah. Kirana, ada rapat darurat di rumah sakit, aku harus pergi. Kamu akan aman di sini. Aku akan kembali secepat mungkin. Aku memegang lengan bajunya, berpura-pura ketakutan. Jangan pergi. Sayang, dia melepaskan genggaman tanganku. Ini operasi transplantasi jantung. Menyangkut nyawa orang. Setelah berkata begitu, dia buru-buru mencium dahiku dan pergi. Aku menghela napas lega. Aku tahu ini adalah siasat Amanda, mengalihkan harimau dari gunung. Sesuai rencana, Bima sekarang akan terjebak dalam operasi darurat setidaknya selama 3 jam. Waktu yang cukup untuk menjalankan langkah selanjutnya.
Setelah memastikan dia benar-benar meninggalkan panti reda, aku menekan tombol panggil dan memanggil perawat. Aku bilang badanku sudah jauh lebih baik dan ingin kembali ke kamar untuk istirahat. Perawat, setelah memeriksa tanda-tanda vitalku yang stabil, setuju. Dalam perjalanan kembali ke kamar dengan kursi roda, di ujung koridor, aku melihat punggung yang familiar sedang menata obat di apotek. Diana Sari, dia membelakangi pintu, sedang menelepon. Malam ini harus selesai. Aku sudah muak melihat wajah bodohnya itu. Saat kursi roda lewat, aku sengaja batuk. Diana terkejut, berbalik, dan buru-buru menutup telepon. Senyum profesional langsung terpasang di wajahnya. Ibu Kirana, sudah baik kan? Iya, aku menunduk, menampilkan citra lemah dan patuh. Terima kasih perhatiannya. Setelah kembali ke kamar, aku segera memeriksa semua alat perekam yang kusembunyikan. Setelah memastikan semuanya berfungsi normal, aku berbaring di tempat tidur dan mulai menunggu. Jam 3 sore, pintu terbuka. Bukan Bima. Maya dan ayah mertuaku, Hermawan. Maya membawa map, wajahnya dipenuhi kekhawatiran palsu. Kakak ipar, sudah baik kan? Dia duduk di samping tempat tidur. Kak Bima tidak bisa datang karena operasi, jadi kami yang datang. Aku mengangguk ringan, setengah memejamkan mata, berpura-pura lelah. Hermawan berdiri di ujung tempat tidur, dengan tangan di belakang. Nak, ada beberapa dokumen yang harus ditandatangani. Soal biaya medis dan pajak warisan. Bima terlalu sibuk, jadi minta tolong kami. Sudah datang. Aku mengulurkan tangan dengan lemah. Biar saya lihat. Maya cepat-cepat membuka map dan menunjuk beberapa tempat tanda tangan. Ini semua formalitas, kok. Di sini, dan di sini, dia memberikan pena padaku. Jari-jarinya bergetar halus. Aku berpura-pura membaca dokumen dengan susah payah, tapi sebenarnya dengan cepat melirik klausul-klausul kunci. Benar saja, surat kuasa pengalihan aset dan suplemen perubahan surat wasiat. Begitu ditandatangani, semua hartaku akan tanpa syarat menjadi milik Bima. Kepalaku pusing sekali. Aku meletakkan pena dan menekan pelipisku. Nanti saja kalau Mas Bima sudah datang. Wajah Hermawan langsung muram. Anak itu sibuk, bisa-bisa malam ini juga tidak datang. Dokumen ini sangat mendesak. Ini menyangkut penyelesaian biaya pengobatanmu. Aku terus berpura-pura tidak tahu. Penyelesaian apa? Katanya cuma tanda tangan saja. Kakak ipar, ini semua demi kebaikanmu. Maya tiba-tiba meninggikan suaranya, lalu cepat-cepat menahannya. Aku memperhatikan dia terus melihat jam. Jelas mereka dikejar waktu. Bima pasti memberitahu mereka bahwa aku akan minum obat khusus setelah makan malam. Tanda tangan harus didapat sebelum obatnya bereaksi. Baiklah, aku perlahan mengangkat pena, sengaja membuat tanganku gemetar hebat. Di kolom tanda tangan pertama, aku membuat garis miring, lalu tiba-tiba memegangi dadaku. Ah, sakit sekali. Maya dan Hermawan saling pandang. Cepat panggil dokter, perintah Hermawan, sambil menekan tanganku yang memegang pena. Selesaikan tanda tangannya dulu. Tepat di saat kritis itu, pintu terbuka kasar. Bima terengah-engah berdiri di ambang pintu. Wajahnya pucat pasi. Apa yang kalian lakukan? Maya terkejut. Kakak? Bukannya sedang operasi? Dibatalkan. Bima melangkah masuk dan merebut map itu. Sudah kubilang aku yang akan urus setelah kembali. Aku diam-diam mengamati pertukaran pandangan di antara mereka bertiga. Jelas ada perpecahan internal. Bima sepertinya mengubah rencana di menit-menit terakhir, dan keluarganya tidak tahu. Kirana butuh istirahat, kata Bima tegas. Kalian pulang saja dulu. Setelah Hermawan dan Maya pergi dengan enggan, Bima duduk di samping tempat tidur dan menggenggam tanganku. Maaf, mereka terlalu terburu-buru. Ibu jarinya mengusap punggung tanganku. Rasanya dingin. Dokumen itu memang penting. Tapi bisa nanti setelah kondisimu lebih baik. Aku mengangguk, menunjukkan rasa terima kasih dan ketergantungan. Kamu yang terbaik. Dia tersenyum dan membungkuk untuk mencium dahiku. Saat itu, ponsel di saku jas dokternya bergetar. Dia mengeluarkannya,
dan wajahnya sedikit berubah. Harus kuangkat. Telepon dari departemen. Bima pergi ke dekat jendela, membelakangiku dan menerima telepon. Suaranya sangat pelan. Sudah kubilang jangan telepon pakai nomor ini. Tidak, hari ini tidak bisa. Kondisinya tidak stabil. Aku diam-diam merogoh bawah bantal dan menaikkan sensitivitas perekam suara. Aset-aset itu masih belum bisa dicairkan. Bang bilang harus datang sendiri. Aku tahu. Beri aku waktu 2 hari lagi. Diana, tenanglah. Diana. Aku menahan napas, mencoba menangkap setiap kata. Tidak, cara yang dulu tidak bisa dipakai. Terlalu berisiko. Waktu kasus Citra saja hampir celaka, kali ini jumlahnya terlalu besar, bisa dicurigai. Darahku serasa membeku. Citra. Dia mengakuinya sendiri. Dengar. Malam ini sesuai rencana, tapi jangan terlalu keras. Dia harus tetap sadar sampai tanda tangan. Besok kita bawa dia ke bank, selesaikan, setelah itu terserah kamu. Dia tiba-tiba menoleh ke arahku, seolah sadar sesuatu. Aku segera memejamkan mata dan bernapas dengan teratur. Beberapa detik kemudian, langkah kaki menjauh dan pintu tertutup pelan. Aku segera mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke Amanda. Bukti kunci didapat. Dia sendiri yang menyebut cara yang dulu dan kasus Citra. Diana akan bertindak malam ini. Balasannya datang cepat. Polisi sudah terlibat secara rahasia. Bertahanlah sampai besok, pergi ke bank sesuai rencana. Rati Anindita sudah memberikan bukti kunci. Sebelum meninggal, kakaknya menelepon dan bilang Dokter Bima mau membunuhku. Aku menghapus pesan dan menyembunyikan ponsel. Di luar, matahari mulai terbenam. Sinar terakhirnya mewarnai sprayku menjadi merah. Malam ini akan menjadi malam paling berbahaya. Tapi aku sudah siap. Bima mengira dia adalah predator, tapi dia tidak tahu bahwa dia selangkah demi selangkah berjalan masuk ke dalam perangkap. Akan sangat menarik melihat ekspresinya ketika posisi pemburu dan mangsa telah bertukar. Aku merapikan lipatan spray dan diam-diam menunggu malam tiba. Pil di atas nampan makan malam memancarkan kilau merah muda yang aneh di bawah lampu samping tempat tidur. Aku menatap ketiga butir pil itu. Di bawah selimut, jariku bergetar halus. Malam ini, Diana akhirnya akan turun tangan langsung. Pintu terbuka pelan dan Diana masuk, mengenakan jas putih. Dia membawa papan catatan. Perutnya sudah sangat buncit, dan saat berjalan, satu tangannya secara refleks diletakkan di atas perutnya. Gerakan ini, lebih dari kata-kata apapun, menyakiti mataku. Ibu Kirana, waktunya minum obat, suaranya lembut, tapi matanya sedingin es. Aku perlahan bangkit, berpura-pura kesusahan. Bisa nanti saja? Aku tidak nafsu makan. Sudut bibir Diana berkedut. Obat harus diminum tepat waktu, Profesor Bima yang berpesan khusus. Profesor Bima. Saat dia menyebut 3 kata itu, kilasan kasih sayang melintas di matanya, lalu cepat-cepat berubah menjadi jengkel. Aku menerima gelas air, sengaja membuat tanganku gemetar hebat. Beberapa tetes air tumpah ke spray, biar saya sendiri. Aku mengambil pil, berpura-pura memasukkannya ke mulut, tapi sebenarnya menyembunyikannya di bawah lidah. Rasa air hangat yang mengalir di tenggorokan menutupi keberadaan pil itu. Diana menatap leherku lekat-lekat, memastikan gerakan menelanku, baru kemudian mengangguk puas. Bagus. Profesor Bima akan datang nanti. Dia hendak berbalik, tapi berhenti. Oh ya. Besok Anda harus ke bank. Aku mengedipkan mata, berpura-pura bingung. Ke bank? Bukan apa-apa, dia cepat-cepat kembali ke ekspresi profesional. Istirahatlah yang cukup. Setelah pintu tertutup, aku segera memuntahkan pil, membungkusnya dengan tisu, dan menyimpannya di bawah bantal. Pil-pil ini warnanya lebih pekat dari sebelumnya. Jelas dosisnya ditambah. Aku mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke Amanda. Obat didapat. Rencana besok membawaku ke bank. Balasannya datang cepat. Hasil analisis mengejutkan. Digitalis dengan dosis 10 kali lipat dari dosis mematikan. Bisa memicu serangan jantung mendadak. Saksi sudah diamankan. Besok kita tarik jaringnya. Aku menghapus pesan dan berbaring.
Di luar sudah malam pekat, panti reda sunyi, sekarang jam 9 malam. Bima bisa datang kapan saja. Aku memeriksa perekam suara yang tersembunyi di belakang kepala tempat tidur dan menyentuh alat perekam kedua yang dijahit di lapisan dalam baju pasienku. Model terbaru yang diberikan Amanda kemarin melalui perawat. Bisa beroperasi terus-menerus selama 48 jam. Tepat jam 10, pintu terbuka pelan. Aku segera memejamkan mata dan mengatur napas menjadi lemah. Langkah kaki mendekat ke samping tempat tidur. Campuran aroma parfum yang familiar dan bau desinfektan. "Kirana," panggil Bima pelan. Jarinya menyentuh nadiku. Aku tidak menjawab, menjaga napas tetap teratur dan lemah. Jarinya berhenti sejenak di pergelangan tanganku, lalu dia mendengus puas. Dosisnya cukup. Dia akan bertahan sampai besok untuk tanda tangan, gumamnya. Ranjang sedikit menurun. Dia duduk di sampingku, mengeluarkan ponsel, dan menelepon. Aku. Dia sudah tidur. Iya, dosis 10 kali lipat. Tidak, besok pagi beri sekali lagi. Pastikan dia lemah tapi sadar di bank. Dari seberang telepon, terdengar suara tajam Diana. Meskipun tidak di loudspeaker, suaranya terdengar. "Bima, aku sudah tidak sabar lagi. Bayi di perutku juga tidak bisa menunggu. Selesaikan malam ini." "Tenang." Bima merendahkan suaranya. "Aset 6 triliun itu masih beku. Butuh tanda tangan aslinya. Besok kita ke bank. Selesaikan itu. Setelah itu terserah kamu." "Janji?" "Janji." Bersih seperti saat kita membereskan Citra. Jantungku serasa berhenti berdetak. Dia sekali lagi mengakui pembunuhan itu secara langsung. "Oh, iya," kata Diana tiba-tiba. Dokter bernama Amanda Wijaya itu, hari ini datang lagi ke panti. Katanya menjenguk teman lama, tapi aneh. Suara Bima langsung tegang. "Amanda Wijaya? Dia kan sahabat Kirana. Cari tahu dia bertemu siapa, bicara apa? Kalau perlu, pakai cara lama." "Cara lama." Kukuku menancap dalam di telapak tanganku. Mereka berniat menyentuh Amanda juga. Setelah menutup telepon, Bima sekali lagi memeriksa tanda-tanda vitalku, lalu pergi. Baru setelah langkah kakinya benar-benar hilang, aku berani membuka mata. Seluruh tubuhku basah oleh keringat dingin. Aku meraih ponsel dan dengan tangan gemetar mengirim pesan peringatan ke Amanda. "Mereka tahu tentangmu. Hati-hati." Lalu aku menghapus catatan itu. Kilat menyambar di luar, diikuti suara guntur. Badai akan datang, seperti badai di hatiku. Percakapan Bima dan Diana semuanya terekam, termasuk saat mereka menyebut Citra. Ini adalah bukti kunci. Tapi masih ada satu langkah terakhir. Aku harus membuatnya mengakui semua kejahatannya secara langsung tepat sebelum kematianku. Aku mengambil pil di bawah bantal dan memeriksanya di bawah cahaya. Pil-pil kecil berwarna merah muda ini, yang seharusnya menjadi pembawa kematianku, tapi sekarang, mereka akan menjadi surat penghakiman untuk Bima. Pukul 3 dini hari. Saat seluruh panti reda tertidur lelap, aku diam-diam bangkit dan mengambil tas kecil dari dalam lemari. Perlengkapan yang diselipkan Amanda minggu lalu. Di dalamnya ada suntikan khusus yang bisa membuat detak jantung sementara menjadi lemah dan tidak teratur, beberapa sachet bubuk putih yang jika dilarutkan dalam air akan menghasilkan busa mirip edema paru, dan peralatan kamera super kecil yang bisa disembunyikan di hiasan kamar. Aku dengan cekatan memasang semuanya dan menyuntikkan cairan itu ke tubuhku. Hampir seketika, jantungku mulai berdetak tidak teratur, napasku menjadi sesak. Aku kembali ke tempat tidur dan menekan tombol panggilan darurat. Kekacauan setelahnya persis seperti yang kuduga. Tim medis berhamburan masuk ke kamar, monitor berbunyi nyaring. Bima, dengan pakaian seadanya, berlari masuk dengan wajah penuh kepanikan palsu. "Edema paru. Siapkan intubasi." Teriaknya setelah memeriksa. Di tengah kesibukan, aku merasakan jarum menusuk pembuluh darahku, obat mengalir masuk. Ini adalah obat darurat sungguhan, yang akan menetralkan obat yang baru saja kusuntikkan. Tapi di mata orang lain, aku tampak seperti di ambang kematian. "Tekanan darah 60,40, teriak seseorang. "Kirana, sadarlah." Bima menggenggam tanganku, suaranya bergetar.
Sungguh akting yang luar biasa. Aku hampir bertepuk tangan untuknya. Tim medis sibuk di sekitarku, berbagai peralatan darurat digunakan. Aku setengah memejamkan mata, menjaga napas tetap lemah dan susah payah. Sengaja mengeluarkan sedikit busa dari mulutku, efek dari bubuk putih pemberian Amanda. Setelah 30 menit penanganan darurat, tanda-tanda vitalku akhirnya stabil, tapi masih dalam kondisi kritis. Tim medis pergi satu persatu, hanya menyisakan Bima dan dokter Jaga. Kondisinya kritis, kata dokter Jaga dengan serius. Sepertinya komplikasi pasca operasi ditambah reaksi obat, perlu pengawasan ketat. Bima mengangguk berat. Saya akan menjaganya. Anda boleh istirahat. Setelah semua orang pergi, dia mengunci pintu dan kembali ke samping tempat tidurku. Aku membuka mata sayu. Bima, jangan bicara. Dia menggenggam tanganku. Suaranya lembut, tapi matanya dingin. Kamu akan baik-baik saja. Aku akan mati? Aku membiarkan air mata mengalir di pipiku. Dia terdiam sejenak, lalu tiba-tiba tertawa. Senyum aneh yang belum pernah kulihat. Sebenarnya, Kirana, kematian mungkin adalah pembebasan bagimu. Aku menahan napas. Sudah datang. Akhirnya dia akan melepaskan topengnya. Selama 7 tahun, setiap hari aku harus berakting melihat wajah naifmu itu, suaranya lembut tapi jahat. Tahu tidak betapa menjijikannya itu? Pura-pura mencintaimu, pura-pura tertarik dengan novel membosankan dan mimpi kekanakanmu. Aku susah payah terengah-engah, menunjukkan keterkejutan dan patah hati. Kenapa? Uang. Tentu saja karena uang, cibirnya. Orang tuamu meninggal di saat yang tepat. Meninggalkan warisan sebanyak itu. Sayangnya, semua atas namamu, jadi aku harus terus berakting sebagai suami yang sempurna. Citra, Anindita, aku susah payah menyebutkan nama itu. Ekspresi Bima mengeras sejenak. Bagaimana kau? Lalu dia rileks. Tidak masalah. Sebentar lagi kau akan bertemu dengannya di alam baka. Dia membungkuk ke telingaku. Suaranya selembut bisikan cinta. Ya, aku yang membunuh Citra. Sama seperti aku akan membunuhmu. Dia terlalu pintar, dia mencium rencanaku. Tapi kamu terlalu bodoh sampai membosankan. Diana. Dan anak itu? Tanyaku terbata-bata. Dianalah wanita yang pantas untukku, katanya bangga. Dia membantuku meracik obat, membereskan kecelakaan-kecelakaan. Anak kami akan mewarisi 6 triliun rupiahmu, dan hidup jauh lebih baik dari yang bisa kau bayangkan. Aku memejamkan mata, terus menangis. Ini bukan akting. Pernikahan 7 tahun kami ternyata adalah pembunuhan berencana yang rapi. Jangan menangis, sayang, kata Bima sambil menyeringai. Besok kondisimu akan membaik, dan kita akan ke bank untuk tanda tangan. Lalu, boom. Serangan jantung. Penanganan darurat, tapi meninggal. Autopsi pun tidak akan menemukan apa-apa. Racikan Diana sempurna. Dia berdiri, merapikan jas dokternya. Istirahatlah. Besok hari yang penting. Setelah pintu tertutup, aku segera membuka mata dan menyeka air mata. Kamera yang tersembunyi di vas bunga dan perekam suara di bawah tempat tidur telah merekam semuanya. Semua pengakuan Bima, semua ekspresi gilanya, akan menjadi bukti kunci di pengadilan. Aku diam-diam mengeluarkan ponsel dan mengirim pesan ke Amanda. Dia mengaku semuanya. Termasuk kasus Citra. Lanjutkan rencana besok. Balasannya datang seketika. Polisi siap. Ratih juga siap. Besok semuanya akan berakhir. Aku menghapus pesan dan menatap keluar jendela. Badai telah berlalu, langit di timur mulai terang. Fajar akan datang. Dan akhir dari Bima juga akan datang. Dia mengira dia adalah dewa yang menentukan hidup dan mati, tapi dia tidak tahu bahwa mangsanya sudah berganti tempat. Besok, saat dia dengan angkuh membawa istrinya yang sekarat ke bank, yang menantinya adalah jaring langit yang telah dirajut dengan rapi. Aku merapikan lipatan spray dengan senyum tulus di bibir. Sandiwara ini sudah saatnya berakhir. Pintu putar bank memantulkan sinar matahari pagi, menyelimuti kursi rodaku dengan cahaya keemasan. Aku menundukkan kepala,
sengaja membuat napasku terengah-engah dan berat. Jari-jariku tergantung lemas di sandaran tangan kursi roda. Bima mendorongku, langkahnya ringan dan percaya diri, seolah bukan akan mengurus urusan bank, melainkan menerima penghargaan. Sudah hampir sampai, sayang, bisiknya di telingaku. Hembusan napas hangatnya terasa di telinga, tahan sedikit lagi. Aku mengangguk hampir tak terlihat, tapi mataku dengan cepat mengamati lobi bank. Lantai marmer berkilauan seperti cermin, beberapa satpam berdiri di posisinya. Pintu ruang VIP setengah terbuka. Semuanya tampak normal, tapi aku tahu Amanda dan polisi sudah siaga. Setelah kondisiku memburuk semalam, Bima buru-buru mengatur jadwal ke bank pagi ini. Dia harus menyelesaikan masalah pembekuan aset sebelum aku tiba-tiba mati. Dan aku pun harus berada di sini untuk menarik jaring terakhir dari sandiwara ini. Selamat pagi, Profesor Bima. Seorang pria parubaya berjas mendekat. Di papan namanya tertulis, Surya, manajer layanan nasabah prioritas. Semua sudah siap, mari saya antar ke ruang VIP. Bima mendorongku mengikuti Pak Surya. Aku memperhatikan saat berjalan, tangan kanan Pak Surya selalu berada di dekat saku jasnya. Kemungkinan besar, alat komunikasi polisi tersembunyi di sana. Kursi rodaku diletakkan di depan meja kayu besar. Di atas meja, beberapa berkas dan alat pemindai sidik jari tertata rapi. Sesuai prosedur, kata Pak Surya dengan suara tenang. Ibu Kirana Dewi sendiri harus mengonfirmasi keinginan untuk membuka pembekuan rekening. Mengingat kondisi kesehatan beliau yang khusus, prosedur bisa disederhanakan, tapi tanda tangan dan sidik jari beliau mutlak diperlukan. Senyum Bima membeku seenak. Bukankah sebelumnya Anda bilang bisa diwakilkan? Pembukaan pembekuan aset bernilai besar wajib diverifikasi langsung oleh pemilik. Ini peraturan baru, Pak Surya mendorong berkas itu dengan tenang. Ibu Kirana, apakah Anda bisa menandatangani? Aku perlahan mengangkat kepala, menatap berkas itu dengan mata kosong, tanganku gemetar, mengulur ke arah pena. Bima mengawasi setiap gerakanku dengan tegang, jakunnya naik turun. Tepat saat ujung jariku akan menyentuh pena, aku tiba-tiba menjatuhkan tanganku, memiringkan kepala ke samping, dan batuk hebat. Kirana. Bima menopangku, lalu menoleh ke Pak Surya. Orang ini butuh istirahat. Apa ada ruangan yang tenang? Pak Surya menunjukkan ekspresi bingung. Ruang VIP ini sudah cukup tenang, Pak. 5 menit saja. Bima nyaris berteriak. Pak Surya ragu sejenak, lalu mengangguk. Ada ruang rapat kecil di belakang. Tapi tolong jangan terlalu lama. Jam 10 nanti ada inspeksi dari direktur cabang. Tanpa berkata apa-apa, Bima mendorongku melewati ruang VIP ke sebuah ruangan kecil di belakang. Hanya ada sebuah meja dan beberapa kursi. Di dinding tergantung poster promosi bank. Begitu pintu tertutup, wajah Bima berubah drastis. Kirana, jangan berakting di saat penting seperti ini. Dia mencengkeram daguku, memaksa kepalaku menengadah, tanda tangan saja, dan semuanya selesai. Aku tetap mempertahankan tatapan kosong. Tidak kuat. Dia mengeluarkan suntikan yang sudah diisi obat dari tas kerjanya. Kalau begitu, biar ku bantu kau sadar. Saat jarum menusuk lenganku, aku nyaris menjerit. Cairan itu menyebar cepat, jantungku berdebar gila, dan pandanganku menjadi anehnya jernih. Ini adalah sejenis stimulan kuat. Bima berencana membuatku sadar saat tanda tangan, lalu mengirimku ke alam baka dengan obat lain. Nah, sekarang bisa tanda tangan, kan? Katanya kejam, mendorong berkas dan pena ke depanku. Aku mengambil pena dengan tangan gemetar, sengaja menulis huruf pertama dengan miring. Ini, apa? Tanyaku susah payah. Hanya dokumen pembukaan pembekuan rekening, matanya bergetar. Tanda tangan saja, dan kita bisa kembali ke panti reda untuk istirahat. Aku tahu apa ini, surat kuasa penuh pengalihan aset. Begitu ditandatangani, semua aset atas namaku akan mutlak menjadi miliknya. Aku perlahan menggoreskan guratan pertama namaku, lalu tiba-tiba memegangi dadaku, pena jatuh ke lantai. Ah, sakit. Sakit sekali. Aku menangis tersedu-sedu, membungkukkan badan. Bima mengumpat sambil menopangku. Jangan berakting. Aku tahu kau bisa. Aku benar-benar tidak bisa. Aku mencengkeram kerah bajunya,
menariknya mendekat. Tolong, katakan yang sebenarnya. Aku akan mati, kan? Ekspresinya berubah dari marah menjadi kaget, lalu menjadi lega yang aneh. Akhirnya kau pintar juga, dia terkekeh, duduk di seberangku. Ya, kau akan segera mati. Obat Diana akan memicu serangan jantung dalam 30 menit, bahkan Tuhan pun tidak bisa menolongmu sekarang. Aku susah payah terengah-engah. Kenapa? Kau lakukan ini padaku? Kenapa? Dia terdengar seperti mendengar lelucon. Karena kau bernilai 6 triliun rupiah, dan karena kau bodohnya minta ampun. Sejak kuliah, kau percaya semua omonganku. Pertemuan kebetulan itu? Aku butuh sebulan mempelajari jadwalmu. Penyelamatan heroik itu? Preman bayaran 5 juta rupiah. Bahkan orang tuamu. Kecelakaan pesawat itu. Darahku serasa membeku. Kecelakaan pesawat orang tuaku? Dia tiba-tiba bungkam. Matanya waspada, lalu kembali rileks. Tidak masalah. Sebentar lagi kau akan membawa rahasia itu ke liang lahat. Dia membungkuk, mengambil pena, dan meletakkannya kembali di tanganku. Tanda tangan. Jaga harga diri terakhirmu. Aku menggenggam pena erat-erat. Jari-jariku gemetar lebih hebat. Citra, juga mati seperti ini? Wajah Bima berubah. Bagaimana kau tahu tentang Citra? Lalu dia sadar. Amanda Wijaya. Perempuan sialan yang suka ikut campur itu. Dia bangkit dan mondar-mandir di ruangan sempit itu. Ya, Citra juga bodoh sepertimu. Tadinya dia bisa selamat, tapi dia nekat mengorek catatan magangku dan menemukan transaksiku dengan pamannya, montir di maskapai itu. Jantungku serasa berhenti berdetak, montir maskapai. Sebelum pesawat orang tuaku jatuh, memang ada desas-desus kerusakan mesin. Tanda tangan, dia tiba-tiba berteriak, menggebrak meja. Aku tidak punya waktu untuk ini, kau. Membunuh orang tuaku, suaraku keluar serak. Air mata mengaburkan pandanganku. Bima mencibir. Buktinya? Hasil investigasi kecelakaan pesawat adalah kerusakan mesin. Sama seperti kematianmu yang akan menjadi serangan jantung. Dia membungkuk mendekatiku. Sekarang tanda tangan. Kalau tidak, aku akan minta Diana menambah dosis obatnya, dan kau akan mati 10 kali lebih menyakitkan. Aku perlahan mengangkat pena dan menulis namaku dengan miring di atas dokumen. Bima menghela napas lega panjang, buru-buru mengambil dokumen itu dan memeriksanya. Sidik jari, dia menunjuk alat pemindai. Sepat. Aku mengulurkan tangan kananku. Tepat saat jari telunjukku akan menyentuh pemindai, aku kehilangan kesadaran dan merosot dari kursi roda. Bima mengumpat sambil membungkuk untuk menopangku. Aku menggunakan kesempatan itu untuk memuntahkan perekam suara super kecil yang kusembunyikan di bawah lidah dan menempelkannya di tepi saku dalam jasnya. Zada, brengsek. Dia menampakku. Aku perlahan sadar, menatapnya dengan mata kosong. Sudah selesai. Sidik jarinya belum. Dia dengan kasar menarik tanganku dan menempelkannya paksa ke pemindai. Lampu hijau menyala, dan mesin berbunyi verifikasi selesai. Senyum kemenangan merekah di wajah Bima. Ekspresi bengis yang belum pernah kulihat. Akhirnya, dia berdiri dan menatapku. Rencana 5 tahun akhirnya selesai. Rencana 5 tahun? Dimulai sejak hari aku melihat berita kecelakaan pesawat orang tuamu, katanya dengan angkuh. Dia sudah menganggapku mati, tidak ada yang ditutupi lagi. Warisan 6 triliun ditambah asuransi jiwaku, cukup untuk aku dan Diana hidup seperti raja. Aku bersandar lemas di kursi roda. Kau tidak pernah mencintaiku? Cinta? Dia terdengar seperti mendengar lelucon konyol. Kirana, di dunia ini hanya ada 2 jenis orang, pemburu dan mangsa. Kau harusnya merasa terhormat telah menjadi mangsaku begitu lama. Dia merapikan jasnya dan dengan hati-hati memasukkan dokumen yang sudah ditandatangani ke dalam tas kerjanya. Diana mungkin sedang menyiapkan dosis terakhir di panti reda. Jangan khawatir, tidak akan terlalu menyakitkan. Seperti tertidur saja. Aku memejamkan mata, menangis. Kenapa? Kau menceritakan semua ini padaku? Karena orang mati tidak bisa bicara, bisiknya di telingaku.
Dan aku sangat menikmati melihatmu patah hati. Tepat saat itu, pintu ruang rapat terbuka kasar. Bima terkejut, berbalik. Wajahnya pucat pasi, 6 polisi bersenjata pistol masuk ke ruangan. Yang memimpin adalah Pak Surya. Dia kini memegang lencana polisi. Bima Aditya, Anda ditahan atas tuduhan percobaan pembunuhan, penipuan, dan lain-lain. Apa? Ini salah paham. Saya hanya membantu istri saya mengurus urusan bank. Begitukah? Aku perlahan berdiri dari kursi roda. Menyeka air mata, aku berkata dengan suara yang tidak lagi lemah, lalu ini apa? Aku menekan tombol putar di ponselku. Semua pengakuan Bima barusan mengalir jernih dari speaker. Karena kau bernilai 6 triliun rupiah. Dan karena kau bodohnya minta ampun. Citra juga bodoh sepertimu. Hasil investigasi kecelakaan pesawat adalah kerusakan mesin. Wajah Bima memutih, lalu membiru. Dia menatapku seolah melihat hantu. Kau tidak sakit? Sudah sembuh, kataku tenang. Bukan berkat racun Diana, tapi berkat pengobatan yang benar dari Profesor Gunawan dan Dr. Fajar. Polisi mendekat dan memborgol Bima. Dia masih tidak menyerah. Ini tidak mungkin. Saya dokter terkemuka. Wanita itu sakit jiwa. Rekaman itu semua rekayasa. Rekaman itu baru permulaan. Aku mengambil perekam suara super kecil dari saku jasnya. Rekaman percakapanmu dengan Diana merencanakan pembunuhan. Video keluargamu membahas warisan. Dan aku menatap ke arah pintu. Bukti yang diberikan oleh Ratih Anindita, adik dari Citra. Seorang wanita muda dengan mata menyala-nyala karena benci masuk ke ruangan. Bima Aditya, Anda ingat saya? Kakak saya menelepon saya sebelum dia meninggal. Dia bilang Anda akan membunuhnya. Polisi sudah melakukan autopsi ulang dan memastikan kakak saya mati lemas. Wajah Bima menjadi abu-abu, kakinya lemas. Sambil ditopang polisi, dia diseret keluar, lalu tiba-tiba berbalik menatapku. Matanya penuh kebencian murni. Kau pikir kau menang? Diana tidak akan membiarkanmu. Aku tidak menjawab, hanya diam-diam melihatnya diseret pergi. Di lobi bank, wartawan yang mendengar berita sudah berkerumun, mengambil foto. Pemandangan ini akan menghiasi halaman depan koran besok. Dokter terkemuka ditangkap atas tuduhan percobaan pembunuhan istri. Cukup untuk menghancurkan semua reputasi, status, dan masa depan yang telah dibangun Bima. Komisaris Polisi Surya mendekat. Ibu Kirana, Anda melakukannya dengan sangat baik. Tim kami sudah menangkap Diana Sari di Panti Reda. Dia tertangkap basah saat mencoba menghilangkan barang bukti. Terima kasih, kataku pelan. Tiba-tiba aku merasa pusing. Stimulan itu masih bekerja di tubuhku. Amanda Wijaya berlari masuk dan memelukku erat. Ya Tuhan, kau hebat sekali. Dia melepaskan pelukannya dan memeriksaku dari atas ke bawah. Kau tidak apa-apa. Bajingan itu menyuntikkan apa? Mungkin stimulan kuat, aku memaksakan senyum. Sepertinya aku harus ke rumah sakit. Ambulans sudah siaga di luar, kata Pak Surya. Kami sudah menyiapkan dokter-dokter terbaik. Saat aku keluar dari pintu bank, sinar matahari begitu menyilaukan. Kilatan kamera terus menyala, wartawan berteriak-teriak, tapi aku hanya tersenyum diam dan masuk ke ambulans. Begitu pintu mobil tertutup, seluruh tenagaku hilang dan aku ambruk di atas tandu. Mimpi buruk 7 tahun akhirnya berakhir. Ambulans melaju ke rumah sakit dengan sirene meraung. Sambil menatap lampu yang berkedip di langit-langit mobil, tiba-tiba satu pertanyaan muncul di benakku. Saat Bima menyebut kecelakaan pesawat orang tuaku, kalimatnya tidak selesai. Transaksi apa yang dia lakukan dengan montir maskapai itu? Pertanyaan ini menusuk hatiku seperti duri. Mungkin kejahatan Bima jauh lebih mengerikan dari sekadar percobaan pembunuhan. Kursi kayu di ruang sidang terasa dingin dan keras. Aku duduk tegak di bangku penggugat, menatap lurus ke depan. Setelah 6 bulan, kasus Bima akhirnya mencapai hari putusan. Hadirin dimohon berdiri, suara panitera bergema di ruang sidang yang hening. Aku perlahan berdiri, menyentuh liontin perak kecil berbentuk hati di dadaku. Hadiah terakhir dari orang tuaku. Dari belakang, terdengar bisik-bisik dan suara rana kamera, tapi aku tidak menoleh.
Bangku pengunjung penuh sesak oleh wartawan, warga yang penasaran, dan beberapa wajah yang kukenal, Amanda, Ratih Anindita, dan beberapa mantan pasien Bima. Hakim membalik-balik berkas, cahaya lampu langit-langit terpantul di kacamatanya. Terhadap terdakwa Bima Aditya atas 12 dakwaan termasuk percobaan pembunuhan, penipuan, dan pemalsuan rekam medis, majelis hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut. Pandanganku beralih ke bangku terdakwa. Bima mengenakan seragam tahanan yang kusut. Rambutnya yang dulu rapi kini acak-acakan, matanya cekung dan hitam. 6 bulan terakhir jelas sangat berat baginya. Saat pandangan kami bertemu, matanya menunjukkan emosi yang belum pernah kulihat sebelumnya, ketakutan. Semua dakwaan terbukti secara sah dan meyakinkan, suara hakim tegas. Terdakwa dijatuhi hukuman 25 tahun penjara. Ruang sidang riuh sejenak. Ibu Bima menjerit, tapi segera ditenangkan oleh petugas. Hakim melanjutkan membacakan putusan untuk yang lain. Diana Sari, atas keterlibatan dan praktik medis ilegal, 18 tahun penjara. Ayah Bima, Hermawan, dan adiknya, Maya, atas tuduhan membantu penipuan, masing-masing dihukum 7 dan 5 tahun penjara. Palu diketuk. Bima diseret keluar oleh petugas. Saat melewatiku, dia tiba-tiba memberontak dan mencoba menerjangku. Kirana, dasar perempuan jalang. Kau hancurkan semuanya. Petugas segera menahannya, tapi dia terus berteriak. Kau pikir kau menang, aku akan keluar suatu saat nanti. Saat itu, Anda sudah menjadi pria tua, potongku dengan tenang, dan saya akan selamanya mengingat bagaimana Anda mengakui rencana pembunuhan Anda di ruang rapat bank itu. Aku sedikit mencondongkan tubuh, berbicara dengan suara yang hanya bisa didengarnya. Dan soal kecelakaan pesawat orang tua saya? Penyelidikannya baru saja dimulai, Bima. Pupil matanya menyusut drastis. Bibirnya bergetar, tapi tidak ada kata yang keluar. Akhirnya, dia diseret keluar ruang sidang seperti balon kempis. Ibu Kirana, bisa minta komentarnya? Apakah Anda puas dengan hasil putusan? Apa rencana Anda selanjutnya? Wartawan mengerubungiku, mikrofon dan perekam nyaris menyentuh wajahku. Amanda cepat-cepat berdiri di sampingku, merentangkan tangannya seperti induk ayam. Maaf, Ibu Kirana tidak ada komentar saat ini. Silakan merujuk pada konferensi pers dari Bapak Hartono sebentar lagi. Dia melindungiku, menembus kerumunan. Baru setelah masuk ke sedan hitam yang sudah menunggu, aku bisa menghela napas panjang. Bagaimana rasanya setelah balas dendam? Tanya Amanda, memberikan sebotol air dengan senyum jahil. Aku menggeleng. Bukan rasa puas karena balas dendam. Lebih ke lega. Aku menurunkan kaca jendela, angin awal musim panas membelai pipiku, Ratih ada di mobil belakang, Amanda menghela napas. Katanya, sekarang dia bisa tenang di hadapan arwah kakaknya. Mobil melaju di jalanan kota. Sinar matahari menembus sela-sela daun, menciptakan bayangan belang-belang di kaca depan. Aku teringat kejadian setengah tahun terakhir. Penangkapan Bima dan Diana, liputan media yang gila-gilaan, proses penyelidikan dan persidangan yang panjang, dan penemuan paling mengejutkan. Ada kemajuan dari pihak maskapai? Tanyaku. Ekspresi Amanda menjadi serius. Montir itu mengaku menerima uang dari Bima untuk mengutak-atik saat pemeriksaan pesawat, tapi dia bersumpah tidak tahu itu akan menyebabkan kecelakaan. Katanya Bima hanya menyuruh untuk memberi sedikit pelajaran pada keluarga Dewangga. Aku tanpa sadar memainkan liontin hatiku. Orang tuaku meninggal karena pembunuhan berencana, dan Bima mendekatiku awalnya untuk memantau hasil karyanya dan mengincar warisan. Fakta ini lebih menyakitkan dari pisau manapun. Amanda menggenggam tanganku. Sudah, jangan dipikirkan lagi. Hari ini hari yang baik. Persiapan yayasannya bagaimana? Aku memaksa diri kembali ke kenyataan. Tempatnya sudah selesai direnovasi, minggu depan mulai rekrut tim medis. Mendirikan yayasan untuk pasien penyakit jantung menggunakan sebagian warisan orang tua, inilah cara terbaik yang bisa kupikirkan untuk mengenang mereka. Yayasan ini akan dikhususkan untuk membantu pasien yang tidak mampu membayar biaya operasi, terutama perempuan yang rentan. Amanda menjadi konsultan medis, dan Ratih menawarkan diri untuk mengurus bagian humas. Oh, iya,
kata Amanda tiba-tiba. Villa Bima yang di Pondok Indah itu mau diapakan? Sudah kujual, kataku singkat. Uangnya semua disumbangkan ke yayasan. Aku tidak sudi tinggal sehari pun di rumah yang penuh kebohongan itu. Setelah insiden itu, aku sempat tinggal di apartemen Amanda sebelum menemukan rumah kecilku sekarang, cerah, sederhana, dan tanpa bayang-bayang masa lalu. Mobil berhenti di depan sebuah bangunan kecil berdinding bata merah. Di pintu masuk, terpampang papan nama baru, Yayasan Jantung Sehat Kirana. Beberapa staf sedang mendekorasi lobi untuk peresmian minggu depan. Ibu Direktur, seorang sekretaris muda berlari menghampiri. Ada permintaan wawancara dari stasiun TV. Dan beberapa perusahaan farmasi ingin menjajaki kerjasama. Aku tersenyum mendengarkan laporannya. Pandanganku menyapu ruang resepsionis yang luas dan terang, ruang periksa dengan peralatan canggih, dan foto orang tuaku yang tergantung di dinding. Mereka berdua tersenyum, seolah bangga padaku. Malam harinya, aku menyetir sendiri ke sebuah taman pemakaman umum di pinggir kota. Di depan nisan orang tuaku, aku meletakkan 2 karangan anyelir putih. Kasusnya sudah selesai, kataku pelan. Dia akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Angin malam menyapu dahan-dahan pohon, menimbulkan suara gemerisik. Seolah sebuah jawaban. Aku berlutut, jariku menelusuri nama orang tuaku yang terukir di nisan. Aku terus berpikir, kalau saja hari itu ayah dan ibu tidak naik pesawat itu. Tenggorokanku tiba-tiba tercekat, air mata mengaburkan pandanganku. Tapi sekarang aku tahu. Bahkan jika tahu akhirnya, ayah dan ibu pasti akan tetap memilih penerbangan hari itu. Perjalanan ulang tahun pernikahan yang sudah sangat kalian nantikan. Aku mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasku. Di dalamnya ada semua hadiah yang pernah diberikan Bima. Cincin kawin, kalung, jam tangan. Setiap barang mengandung perhitungan yang cermat. Aku menumpahkannya di depan nisan, menyiramnya dengan minyak, dan menyulutnya dengan api. Api berkobar, melahap kenangan-kenangan palsu itu. Panasnya mendistorsi udara, dan membawa serta sisa-sisa dendam terakhir di hatiku. Aku bukan lagi gadis naif itu, bisikku pada api. Tapi sebagian dari diriku yang itu akan kusimpan. Kemampuan untuk percaya pada keindahan. Api mereda, abunya beterbangan ditiup angin. Aku berdiri, menepuk debu di lututku. Aku menatap foto orang tuaku sekali lagi dan berkata, "Selamat malam ayah, ibu." Saat berbalik untuk pergi, langkahku terasa jauh lebih ringan. Di kejauhan, lampu-lampu kota berkelip seperti bintang. Besok adalah hari peresmian yayasan dan awal dari kehidupan baruku. Dalam waktu 1 tahun, aku berubah dari istri naif yang bergantung pada suami menjadi wanita yang bisa berdiri sendiri menghadapi badai. Prosesnya menyakitkan dan kejam, tapi membuatku menemukan diriku yang sebenarnya. Bukan hanya sebagai putri keluarga Dewangga, bukan sebagai istri seseorang, tapi sebagai Kirana, seseorang yang memiliki kemampuan dan kemauan untuk membantu orang lain. Ponsel bergetar. Pesan dari Amanda. Konfirmasi terakhir acara besok. Oh ya, aku sudah tandai beberapa relawan ganteng buatmu, seleraku banget. Aku tidak bisa menahan tawa. Fokus kerja. Balasku, tapi senyum di bibirku tidak hilang untuk waktu yang lama. Ya, hidup harus terus berjalan. Mungkin suatu hari nanti, aku akan belajar untuk percaya lagi, untuk mencintai lagi, tapi tidak sekarang, tidak perlu terburu-buru. Bintang pertama berkelip di langit malam. Aku menghirup dalam-dalam udara segar awal musim panas, dan berjalan menuju mobil yang menungguku.